Nanti, saat aku tidak begitu sibuk, aku ingin merasakan kehidupan yang bebas. Pengemis, ini, ambil kartu ini. Apa kau buta? Siapa yang pengemis? Kartu hitam berlian, pasti ada miliaran dolar di dalamnya. Apakah pengemis mendapat uang sebanyak ini sekarang? Nona, aku melihat aura kematian menyelubungimu. Itu tanda bahwa hidupmu yang singkat akan segera berakhir. Kau harus segera pergi ke rumah sakit. Kampungan, kau tahu apa? Aku punya penyakit mematikan. Para dokter terbaik dunia tidak bisa berbuat apa-apa. Dr. Walton, Dr. York, Dr. Morris, mereka semua bilang tidak bisa disembuhkan. Walton Tuaini, York Yongchilaitu, Dan Morris Sirubalisi. Ternyata tidak sehebat itu. Aku baru 22 tahun. Aku bahkan belum pernah jatuh cinta. Aku belum berkeliling dunia, film. Belum makan semua makanan lezat. Dan sekarang aku akan mati. Aku sangat menderita. Jangan menangis. Masalahnya apa? Aku bisa menyembuhkanmu saja. Nona. Sibaskin Nonavance, Bayar aku yang urus ini. Sibaskin Nonavance, Bayar aku yang urus ini. Jangan panik, Nona Fance, kami, Raja Pengobatan, Dewa Pengobatan, dan Dewa Keabadian Pengobatan. 3 raksasa dunia medis, telah memikirkannya bersama, dan menemukan secercah harapan. Kalau begitu cepat selamatkan dia. Terlambat sedikit saja dia akan mati. Dalam 1 menit, dia pasti akan pingsan. Dia akan pingsan hanya karena kau bilang begitu? Kau pikir kau siapa? Aku, Dr. York, Dewa Pengobatan, bisa menjamin bahwa Nonavance akan baik-baik saja. Tepat sekali. Apa yang kau tahu tentang kedokteran? Seorang petugas kebersihan menyedihkan sepertimu. Sebagai seorang petugas kebersihan menyedihkan? Nona. Kau benar. Kau pasti telah membius Nona Chance. Apa yang kau lakukan? Aku akan Kurus kanan 3 dokter ilahi. Situasi Nona Fance kritis. Tolong cepat datang ke keluarga Fance. Dan lakukan apapun yang kalian bisa untuk menyelamatkannya. Baiklah. Karena kau bilang bisa menyembuhkannya, aku tidak akan pergi. Aku masih. Jika kau pergi, bagaimana aku akan menyelesaikan masalah denganmu? Prajurit, bawa dia pergi. Apa yang kau lakukan? Ini penculikan. Gimana kau membawaku? Para dokter ilahi, bagaimana kabar putriku? Keluarga Fance, kami berada di puncak kota Veridia, dan Isabella adalah satu-satunya harapan hidupku. Jika kau bisa menyembuhkan penyakitnya, maka warisan keluarga Fance kami, yang berusia seabad, 100 miliar dolar aset, perdagangan barang antik kami yang tersebar di seluruh dunia, dan perusahaan terdaftar kami, semuanya akan menjadi milik Tuan Vance. Lihat, ramuan emas ini dikembangkan oleh kami bertiga setelah 6 bulan penelitian, mempelajari 5.000 tahun teks kuno, dan menghabiskan ratusan juta dolar untuk bahan-bahannya, untuk akhirnya menciptakan ramuan emas ini. Jika dia meminumnya, penyakit Nona Fance akan sembuh total. Luar biasa, Raja Pengobatan. Kalau begitu cepat berikan pada putriku. Formula ini salah. Lebih banyak Atraktilodes, sedikit pseudo ginseng, dan tambahkan 3 tetes ekstrak bunga datura, dan itu akan berhasil. Omong kosong, siapa yang meminta pendapatmu? Bagaimana ini bisa terjadi? Isabella, penyakit Nona Fance, bahkan kami bertiga tidak bisa menyembuhkannya. Tuan Vance, kami tidak berdaya. Tuan Vance, kami tidak berdaya. Ini Isabella Q, kau pasti kenal seseorang yang bisa menyelamatkan putriku. Tolong kumohon beritahu aku. Tolong. Memang, di dunia saat ini, ada satu orang yang keahlian medisnya melampaui kami bertiga. Siapa? Itu adalah sang penyembuh berdaulat terhebat di dunia, Helios. Lalu bagaimana cara menghubunginya? Selama dia bisa menyelamatkan nyawa putriku, meskipun itu berarti kehilangan segalanya, aku tidak akan ragu menghubungi Tuan Vance. Kau terlalu naif. Helios bagaikan naga surgawi, keberadaannya sulit dilacak. Dia bukanlah seseorang yang bisa ditemui manusia biasa. Beberapa orang telah menghabiskan puluhan miliar dolar dan tetap tidak bisa bertemu dengannya. Sederhananya, dia adalah legenda hidup. Menemukannya sangatlah sulit.
Lalu, apakah itu berarti putriku benar-benar tidak bisa diselamatkan? Gadis ini masih memiliki banyak keinginan yang belum terpenuhi. Akan sia-sia jika dia mati. Q-Cup. Kau tidak perlu mencari lagi. Penyakit ini, aku bisa menyembuhkan. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau menyentuh putri kesayanganku? Ini masalah hidup dan mati, bukan lelucon. Di mana kau belajar kedokteran? Kau mungkin hanya siram penepu. Kau menunda perawatan Nona Vance. Aku tahu. Itulah sebabnya obat mereka tidak berhasil. Kau pasti berada di balik kau pasti telah membius Nona Vance sebelumnya. Gadi, apa kau sudah gila? Hanya aku yang bisa menyembuhkan penyakit ini. 5 menit. Kau mau disembuhkan atau tidak? Jika tidak, lupakan saja. Kau ingin menyembuhkannya? Lihat dirimu sendiri. Aku jelas lebih tampan dari... Jika kau tidak membiarkanku menyembuhkan putri, kalau begitu biarkan aku pergi sekarang. Beraninya kau menghina aku? Kau menentang surga. Xiaoda, mana dia? Jika kau membunuhku, Gatama. Tidak percaya padaku, dia hampir habis. Tubuhnya sedingin tulang, tapi dahinya panas membara. Kekuatan hidupnya memudar. Omong kosong, kau bahkan tidak memeriksa nadinya. Bagaimana kau bisa tahu kondisi Nona Vance? Nona Jia. Begitu, Dinjin, Nona. Tangannya sedingin tulang, namun dahinya panas membara. Kau ternyata benar. Kau mau disembuhkan atau tidak? Aku terburu-buru. Pemuda ini mampu mendiagnosis masalah Isabella secara instan. Sungguh luar biasa. Menyembuhkannya, tentu saja, sembuhkan dia. Jika kau bisa menyembuhkan penyakit putriku, kau akan menjadi dermawan keluarga Vanceku. Tuan Vance, kau bertindak bodoh. Bagaimana mungkin orang seperti dia tahu cara menyembuhkan? Dasar kau. APA kau tahu penyakit APA yang diderita Nona Vance? Kami bertiga telah menggunakan senua cara kami. Dan bahkan tidak bisa mendeteksi kelainan denyut nadi. Tentu saja aku tahu. Ini sindrom wadah dingin. Sindrom wadah dingin? Denyut nadi seperti itu, aku hanya membacanya di teks kuno. Bagaimana kau tahu? Mungkin kakak, selama kau bisa menyembuhkan penyakit putriku, aku akan memberimu apapun yang kau inginkan. Isabella. Kau pembunuh. Kau membunuh Nona Vance. Ayah, aku baik-baik saja. Denyut nadinya stabil, penuh vitalitas. Penyakit Nona Vance sembuh total. Tuan, jika Anda ada waktu luang, bisakah Anda mengajari saya keahlian medis Anda? Lupakan saja. Mengambil murid terlalu merepotkan. Aku pergi. Cepat, bawa kembali penyelamat kita. Ya. Jadi itu kau. Sophia. Leon, aku membatalkan pertandingan kita. Aku memutuskan pertandingan kita. Aku akan menikah dengan Alan. Segera, Leon, kau hanyalah seorang pengangguran. Menurutmu, kau pantas untukku? Jika aku tidak menjadikanmu cadangan, sebagai rencana cadangan, aku sudah lama mencampakkan. Isi saja, anggap saja ini, uang putus dariku untukmu. Kau bisa menikmatinya selama beberapa tahun kan? Kau bisa mengisi 10 digit. Berikan aku pena. Aku akan mengisi semua 10 digit untuk Alan MU sungguh dermawan. Uang putus senilai beberapa miliar dolar. Leon, kau. Bukankah kau membiarkanku mengisinya? Kau tidak mampu membayar ini? Aku mampu. Leon, sekarang yang tersisa darimu, hanyalah mulut besarmu. TAPI sudahlah, kau sudah berada di dunia yang berbeda dari kami. Tepat sekali, bahkan jika kau berlutut dan menjilat sepatu, aku tetap merasa jijik. Sungguh pasangan yang menyedihkan. Aku sanggup buta. Karena berbuat baik padanya. APA, tidak yakin? Ini, dibeli untukku oleh Alan. Sebuah Patek Philippe. Pernah dengar, orang udik, berbeda denganmu, yang hanya pernah memberiku batu sebagai hadiah. Bahkan anjing liar pun akan membuang muka. Hari ini, aku mengembalikan semuanya padamu. Batu, dia memberi batu? Ketidaktahuan sungguh adalah dosa. Ini adalah batu cahaya naga. 20 question Kurogon. 1 gramnya bernilai beberapa miliar dolar. Beberapa miliar dolar? Leon, kau pasti sudah gila karena kemiskinan. Leon, itu cara pamer yang menyedihkan. Batu cahaya naga, kau benar-benar mencoba memuji dirimu sendiri. Batu cahaya naga adalah biji langka dan berharga. Bernilai sangat mahal. Ia disebut cahaya naga karena saat dipukul, ia mengeluarkan suara Oma naga. Itulah sebabnya ia dinamai cahaya naga. Kau baru saja mengambil batu acak dari pinggir jalan dan berani menyebutnya batu cahaya naga? Alan, si bodoh ini, hanya berbohong. Aku akan menghancurkan batu tak berharga itu. Dan menghibur, Cerasinua.
Mustahil, benar-benar mustahil. Ini benar-benar batu cahaya naga asli, 1 gram saja, bernilai beberapa miliar dolar. Potongan sebesar ini. Berapa nilainya? Mustahil, benar-benar mustahil. Ini pasti palsu. Palsu. Leon, dengarkan aku, jangan sombong. Aku sudah dipilih oleh The Pantheon. Setelah aku meroket, jumlah kecil seperti itu tidak akan berarti apa-apa bagiku. Begitu aku menjadi penguasa Feridia City, aku akan menghancurkanmu di bawah tumitku dan memusnahkanmu. Terus kenapa? Leon, kau saat ini sudah tidak punya harapan. Jadi cepatlah dan tanda tangani surat pembatalan. Jangan nyala. Benar. Sudah sana, bawa orang aneh ini pulang cepat. Dan aku harap kalian berdua menikah bahagia. Leon. Kau. Leon, berhenti berpura-pura. Kau bersikap seolah kau tidak peduli, tapi di dalam pasti kau hancur karena kekalahan, kan? Bayar Kuperidahu. Sophia adalah bulan di langit, seseorang yang takkan pernah bisa kau raih. Hanya aku yang pantas menikahinya. Sophia, jangan khawatir, keluarga Mason mendapat dukunganku. Aku didukung oleh The Pantheon. The Panthéon? Sialan, nomor 53 itu, bagaimana dia bisa mengacaukan ini? Sejak kapan The Pantheon kita menjadi begitu menyedihkan? Akan kupotong gajinya nanti. Kau tahu, Tengon Fury the Pantheon. Lord nomor 53, dia orang besar yang bisa membuat seluruh dunia gemetar. Hanya dengan menghentakkan kaki. Diala yang secara pribadi memilih keluarga Croft untuk bergabung dalam kursi surgawi di The Pantheon. Hanya ada 12 posisi seperti itu di seluruh dunia. Keluarga Croft memegang salah satunya. Betapa terhormatnya itu? Baiklah, potong gajinya 2 kali lipat. Terlebih lagi, dia adalah bawahan paling dipercaya, Lord Helios. Mengapa aku menceritakan semua ini padamu? Orang sepertimu, kecoa yang hanya bisa hidup di selokan, mungkin bahkan belum pernah mendengar nama Lord Helios, kan? Dia adalah legenda yang berdiri di puncak dunia, menggenggam dunia di telapak tangannya. Begitu aku berteman dengannya, menghancurkanmu akan semudah menghancurkan semut. Sudah selesai bicaramu? Baiklah, aku akan menunggumu berteman dengannya. Dan aku ucapkan selamat atas pernikahan. Ngomong-ngomong, kau punya pena? Aku masih perlu mengisi miliar dolar itu untuk biaya putusku. Kau. Ayo pergi. Nomor 53. Salam, Tuan Helios. Ini. Beritahu bagian akuntansi untuk memotong gajimu 2 kali. Tuanku, apa yang kulakukan salah? Apa maksudmu, apa? Kursi surgawi di The Pantheon dianggap sebagai pilar bangsa, memastikan kemakmuran dan kekuasaan keluarga selama berabad-abad. Dan kau dengan santainya memberikannya pada keluarga Croft. Tuanku, tolong jangan marah. Bukankah itu keluargamu sendiri? Kukera. Lupakan saja. Apakah kau punya berita tentang pernikahan keluarga Mason dan Croft? Mereka telah menebar jaring luas, menghubungi para taipan bisnis terkemuka, oligarki militer, dan bahkan beberapa kepala negara dari seluruh dunia. Mereka mencoba menggunakan pernikahan ini untuk mencari muka. TAPI, tidak banyak yang setuju. Mereka mungkin semua mengira keluarga Croft hanya menggertak. Menari. Mereka bahkan tidak bisa mengundang orang dengan gelar kursi surgawi. Sepertinya keluarga Croft benar-benar terlalu lemah. Pergi. Beritahu secara pribadi semua orang berkuasa bahwa aku akan menghadiri pernikahan itu secara langsung. Aku Sangat menyukai tontonan yang bagus. Ya, aku akan segera mengurusnya. Tuanku, satu hal lagi. Benda kenangan ibumu ada pada ayahmu. Sudah waktunya aku merebut kembali apa yang menjadi milik. Alan, lihat, yang kita hubungi sebelumnya, para taipan bisnis, oligarki militer, dan bahkan Presiden Negara A. Semuanya setuju untuk menghadiri pernikahan kita. Pasti karena Tuan nomor 53 menghargaimu. Jadi semua orang bergegas untuk mencari muka pada. Tentu saja, Alanku terlahir untuk menjadi naga sejati yang melesat menembus langit. Bagaimana bisa pecundang tak berguna itu menyamai dia? Helios, Tuan Helios, mengatakan dia akan datang ke pernikahan kita, benarkah? Benar. Surga memberkati keluarga Croft kami. Cepat tingkatkan skala pernikahan ke tingkat tertinggi. Pergi cepat, bawakan aku milik Catherine. Gelang naga giok leluhur Catherine. Aku ingin memberikannya secara pribadi kepada Tuan Helios. Cepat pergi. Baiklah, ayah. Aku akan pergi melakukannya sekarang. Tuan Helios, keluarga Croft akan segera melambung tinggi. Ayah. Tuan Croft SR.
Tuan Croft SR sudah diambang kematian. Dengan segala hormat, ini sudah tidak bisa disembuhkan. Ayah tidak boleh mati. Dia tidak boleh mati. Pasti masih ada yang bisa menyelamatkannya. Katakan padaku. Cepat, katakan. Bicaralah. Aku tahu seseorang. ITU, Lord Helios. Obat di tangannya. Bukan lagi sekadar keahlian. Ini adalah hukum penciptaan kehidupan. Satu jarum untuk kehidupan. Satu untuk kematian. Membalikkan hidup dan matinya. Sekejap mata. Tapi bagi orang biasa seperti kita, apakah dia mau membantu? Pemandangan yang Kukev Meria. Bukan? Apakah ini pemakaman dini? Leon, dasar pembawa sial. Siapa yang mengizinkan bajingan seperti menginjakan kaki di properti keluarga Croft? Pergi. Leon, kau benar-benar seperti hantu gentayangan. Kau benar-benar datang jauh-jauh untuk mengejarku. TAPI, Denga, Hembatalan Pertenangan. Sudah kau tanda tanggani. Aku tidak akan menikahi. Aku sungguh mengagumi kepercayaan dirimu. Aku di sini hanya untuk mengambil kembali apa yang jadi milikku. Di mana gelang naga giok ibuku? Berikan padaku. Kenapa aku harus memberikannya padamu? Menurutmu bagaimana? Properti ibu dan saham perusahaan, semuanya telah kau curi. Sekaran ku akan mencuri warisan keluarganya juga? Leon, ibumu memberikannya padaku dengan sukarela. Gelang giok itu akan kuberikan pada orang lain. Chen Kan, memaksa. Ayah, kau baik-baik saja? Ku tidak akan bertahan en pajam lagi. Bagaimana kalau begini? Aku akan menyembuhkan penyakitmu, dan kau berikan aku gelang giok itu, serta posisi pewaris Croft Corporation. Ayah, tidak. Posisi pewaris harus jadi milikku. Leon, dia bukan siapa-siapa. Dia sama sekali tidak tahu cara menyembuhkan penyakit. Tuan Croft SR. Alan telah bekerja begitu keras untuk keluarga Croft selama bertahun-tahun ini. Tolong jangan hancurkan hatinya. Leon, ibumu sudah jadi abu bertahun-tahun lalu. Aku telah mencurahkan seluruh hatiku padamu selama bertahun-tahun ini. Memperlakukanmu seperti putraku sendiri. Kau saja yang tidak tahu terima kasih. Siapa yang harus disalahkan? Comment buat-tu makan sisa makanan dan makanan busuk? Kau membuatku tidur di garasi di puncak musim dingin. Apakah ini yang kau sebut memperlakukanku seperti putramu sendiri? Jika aku tidak pergi 5 tahun lalu, aku sudah pasti mati. Leon, jangan bejada tidak tahu terima kasih. Sungguh kebaikan besar ibuku, bahkan memberimu makan. Lihatlah seluruh keluarga Croft. Siapa yang pernah peduli padamu? Kau lumpur tak berharga, kau penyapu jalanan, sampah rendahan pembersih selokan. Kau tidak pantas menyentuh aset keluarga Croft. Teruslah bermimpi dalam hayalanmu. Ayah, Lord Helios, telah setuju untuk menghadiri pernikahan kita. Saat waktunya tiba, aku akan berlutut dan memohon padanya. Aku akan menawarkan separuh dari keluarga Croft kita. Tidak, 70%. Ya, 70% aset kita sebagai bayaran. Aku percaya padanya. Hanya dengan menggerakkan perjalanan tangganya akan membangkitkan. Lupakan 70%. Bahkan jika kau menawarkan seluruh keluarga Croft, bahkan menggali kuburan leluhurmu dan menawarkannya, dia bahkan tidak akan bergeming sedikitpun. Benda tua, aku katakan padamu, 3 detik jika kau tidak menyetujui permintaan hidupmu, akan berakhir. Leon, Sandawara APA yang kau mainkan? Kau pikir dirimu siapa? Siapa aku? Seseorang yang bahkan tak bisa kau impikan untuk dicapai. Bukan di kehidupan ini atau kehidupan lainnya. Waktu habis. Hentikan. Ayah, apa kau sudah gila? Kau benar-benar akan membiarkannya mengobatimu, kan? Dia tidak tahu caranya. Selama ini, dia hanya menyapu jalanan, memungut sampah. Dia hanyalah pecundang yang benar-benar tidak berguna. Kau tidak pikun, kan? Kakak, aku belum mati. Bukan tempatmu untuk memberitahuku apa yang harus kulakukan. Baiklah. Leon, aku akan mencoba yang terbaik. Aku akan mempercayaimu kali ini. Aku bisa memberimu gelang giok. Tapi perusahaan itu adalah sumber kehidupan keluarga Croft. Aku perlu memikirkannya. Dia tidak layak. Pelacur ini sama seperti ibunya yang sudah mati. Mereka berdua tidak layak. Aku. Kau berani memukulku. Alan, jika gelang ini retak sedikit saja, aku akan memotong tanganmu. Leon, kau binatang tak berhak. Kau berani memikul Alan. Aku akan melawanmu. Kau berani memukulku. Minumlah obat ini. Aku menunggumu hidup.
dan menonton pertunjukannya. Obat ternyata berhasil. Bagus. Aku sudah tua, dan kesehatanku tidak seperti dulu lagi. Saatnya mengumumkan pewaris. Baik, ayah, aku akan segera memanggil rapat pemegang saham. Leon, saat kau bertemu para tetua nanti, pastikan kau menyapa mereka dengan sopan. Sinilah orang. Merendokimyo. Alan, kenapa kau membuang-buang kata pada sampah ini? Leon, kau harus mendapatkan kendali perusahaan. Jika tidak, saat Alan dan aku menikah, kau bahkan tidak akan mampu membeli hadiah tunai. Dan kemudian, kau akan diperlakukan seperti anjing dan diusir. Apa maksudmu diperlakukan seperti anjing? Perkialatiri, Jami Meng Bejitu. Tuan Croft benar-benar bakat yang luar biasa, dengan pembawaan yang agung dan terhormat. Saat kau menjadi kepala keluarga Croft, ingatlah untuk menjaga kami para tetua. Anda terlalu memuji saya. Di masa depan, saya masih harus bergantung pada Anda semua para tetua. Anda baik sekali. Sungguh sesuatu yang buruk. Kau pikandang tak berguna. Beraninya kau datang ke sini dan membuat tontonan dirimu sendiri? Semuanya. Aku sudah tua. Saatnya bagiku untuk mundur. Hari ini, di sini, aku akan mengumumkan posisi pewaris. Saya yakin, setiap orang di sini punya kandidat pewaris dalam pikiran. Tapi agar benar-benar adil, saya usulkan kita adakan pemungutan suara. Industri Croft tersebar di seluruh negeri. Oleh karena itu, posisi ketua sangatlah penting. Saya yakin, hanya Alan dapat memimpin korporasi ini untuk berkembang pesat. Tepat sekali, Leon bahkan tidak lulus SMA. Yang dia lakukan hanya bermalas-malasan seharian. Ini benar-benar memelukan. Sedangkan Alan belajar di luar negeri. Dia benar-benar yang terbaik dari yang terbaik. Aya, ini tidak adil. Orang-orang ini, Semuanya verse qu'on Dangan Alan. bagaimana mereka bisa memilih saya? Kecuali jika dia sudah mati. Apa katamu? Para sesepuh, Anda semua melihatnya. Bagaimana orang seperti itu bisa memimpin perusahaan? Jujur saja, semuanya, saya telah dipilih oleh Depantiun. Pada pesta pernikahan saya, Tuan Utusan 53, tangan kiri Pantiun akan datang secara pribadi untuk memilihkan saya. Saya akan menjadi salah satu dari 12 surgawi. Pada saat itu, saya akan memimpin keluarga Croft menuju puncak kejayaan baru. Surga memberkati keluarga Croft. Kursi 12 surgawi, suatu kehormatan yang luar biasa. Posisi kursi surgawi sungguh berharga. Bahkan Presiden Negara A tidak memenuhi syarat untuk duduk di sana. Alan, kemampuanmu sungguh ilahi. Kau tidak akan punya kesempatan itu. Leon, berhenti mengoceh. Apakah aku punya kesempatan? Bukan terserah pada. Itu terserah padaku. Kenapa repot-repot mendengarkan omong kosongnya? Apapun yang terjadi, saya mendukung Alan sebagai ketua korporasi Croft. Saya setuju. Tunggu. Sekelompok orang yang berantakan, akan saya ulangi lagi. Korporasi Croft hanya punya satu kesempatan itu. Jika kalian melewatkannya, korporasi Croft akan jatuh ke dalam jurang kehancuran abadi. Pikirkan baik-baik sebelum kalian mengangkat tangan lagi. Leon, beraninya kau menyebarkan rumor menakut-nakuti. Dan kebahangan untuk menipu rakyat, keluarga Croft akan jatuh ke dalam kehancuran abadi. Kau pikir kau siapa? Tuan Helios? Orang pikanda, berani mempengaruhi keputusan kita. Saudaraku, kita semua sudah membuat pilihan kita. Tolong umumkan dengan cepat. Baiklah. Semua yang mendukung Alan menjadi pewaris berikutnya dari korporasi Croft, tolong angkat tangan. Disahkan dengan suara bulat. Semua yang mendukung Leon menjadi ketua korporasi Croft, tolong angkat tangan. Baiklah. Dengan ini saya umumkan bahwa ketua berikutnya dari korporasi Croft adalah Alan. Terima kasih atas dukungan Anda, para sesepuh. Saya berjanji akan berbuat lebih baiklah dan memimpin keluarga Croft ke puncak dunia. Bagus, Alan memiliki ambisi dan tekad. Kami pasti akan mengikutinya. Saya ingat, Sisirang berkata, jika dia tidak terpilih sebagai ketua, maka dia akan menjerumuskan keluarga Croft ke dalam jurang kehancuran abadi. Jadi katakan padaku, di mana jurang ini? Sekarang, Leon Kuchersayan. Kau mau itu? Aku akan memberikannya padamu sekarang juga.
Mari kita mulai dengan sahamnya. Dalam 3 menit, Short semi-hasard. perusahaan Croft yang diperdagangkan di publik, berapapun biayanya, hancurkan hingga nol. Idiot. Apa kau pikir ini bermain rumah-rumahan? Kau bisa membeli saham sebanyak yang kau mau? Apa kau punya uang sebanyak itu? Apakah 1,4 miliar dolar itu banyak? Yah, mungkin memang banyak. Bagaimanapun, orang sepertimu mungkin tidak akan pernah menghasilkan sebagian kecil dari itu sepanjang hidup. Kau hanya pengangguran. Berpura-pura. Short saham kami? Kau tahu apa itu saham? Kau mungkin bahkan tidak tahu apa itu saham. Kakak, korporasi Croft kami terkenal di seluruh Arcadia. Namun kami menghasilkan pecundang sepertimu. Kau adalah aib bagi keluarga. Swan Croft SR. Dengan anak seperti ini, mengapa Anda membiarkannya ada di sini? Tepat sekali. Selama bertahun-tahun, karena aku mentoleransi, tapi keluarga Croft tidak lagi membutuhkanmu. Herci, apakah kau hendak mati di luar sana? Bukan urusan kami. Kau dengar itu? Dia menyuruhmu pergi. Kau pembawa sial. Kau hanya akan menggelanji jalan keluarga Croft menuju kekayaan. Kau adalah pembawa sialnya. Jika keluarga Croft memilih, itu akan bangkrut dan hancur dalam 3 hari. Alan, dengan orang seperti dia, kau masih membiarkannya datang ke pernikahanmu? Kau bodoh, dia tidak punya niat baik. Tidak apa-apa. Sebagai seorang pemimpin, seseorang harus memiliki hati yang ulas asih meskipun dia selalu berbicara sendiri, mengoceh dan mengigau, seperti orang gila. Tapi aku masih sangat menghormatinya. Aku memperlakukannya seperti saudaraku sendiri. Oh, benar. Bagaimana kalau kau bersujud padaku? Aku akan memberimu $50 untuk makan. Keluarga Croft kita, bagaimana bisa menghasilkan orang tak berguna sepertimu? APA. Apa katamu? Saham Croft Corporation turun 90%. Astaga, saham Croft Corporation benar-benar jatuh. Tidak mungkin, benar-benar tidak mungkin. Bagaimana bisa seorang pecundang yang bergantung pada kiriman keluarga dan hidup dari sisa-sisa mungkin membuat saham Croft Corporation jatuh? Apa yang telah kamu lakukan? Ayah, di matamu aku hanyalah seorang pecundang. Apa yang bisa dilakukan seorang pecundang? Aku hanya mempermainkan sedikit, membuat sedikit lelucon. Bagaimana itu bisa memengaruhi keluarga Croft? Ayah, itu pasti bukan dia. Jika dia punya kekuatan itu, dia pasti sudah menjadi orang terkaya di dunia sekarang. Mengapa dia masih memakai pakaian murah? Dan Bergentham pada kanjening kita? Apa yang baru saja terjadi? Aku pikir itu hanya kebetulan. Tepat sekali, hanya dengan satu panggilan telepon, dia berani menargetkan seluruh kerajaan bisnis Croft, bahkan para jenius bisnis top dunia. Perlu menyusun strategi dengan hati-hati. Tidak mungkin, dia bisa melakukan itu. TAPI, sahamnya masih belum berhenti jatuh. Kalau budget Croft Corporation akan dilikuidasi dan bangkrut. Kerja keras selama puluhan tahun, hilang begitu saja. Jangan khawatir. Saudara Thierry Guterseyan. Bukankah kamu punya Pantheon Group yang mendukungmu? Pergi minta tolong pada mereka. Minta bantuan mereka. Calo Tidak. Menjadi bangkrut tepat setelah menikah. Akan terlalu konyol. Leon. Berhenti mengutukku. Sialan. Pantheon memilihku. Alan. Begitu aku mendapatkan kursi surgawi di Pantheon, seluruh kerajaan bisnis akan tunduk dan patuh padaku. Croft Corporation tidak akan pernah jatuh. Alan benar sekali. Dengan Pantheon bersamamu, Alan, Croft Corporation, masa depannya tidak terbatas. Dia hanya iri. Bagus. Sangat bagus. Sangat percaya diri. Ya? Aku sangat menantikan untuk menghadiri pernikahanmu. Aku juga menantikannya. Pada hari pernikahan, aku akan menjadikannya hari yang tidak akan pernah kamu lupakan. Panggilan telepon itu adalah pukulan tingkat dewa. Bisakah itu benar-benar kebetulan seperti itu? Ayah. Jika dia benar-benar punya kekuatan itu, dia pasti sudah menunjukkannya padamu sejak lama. Jangan biarkan dia menipumu. Perintahkan Pantheon Group. C'est Gérard Berlacu. Putuskan semua hubungan bisnis dengan keluarga Croft.
Mereka yang menentang, tulang-tulang mereka akan digiling menjadi debu. Nona Vance, kami sudah mengikutinya cukup lama. Anda tidak benar-benar akan menikah dengannya kan? Ya, itu tergantung apakah dia bersedia. Legipula, dia Helios, Dengan later Pelikong yang Vegeta Semerle. Bahkan 10 keluarga Vance digabungkan, tidak bisa menandinginya. Dia? Tidak mungkin. Aku sudah melakukan penelitianku. Dia hanyalah seorang pengangguran. Dia hanya membuang-buang waktu berkeliaran setiap hari. Semua koneksinya hanyalah sekelompok pekerja. Masa depan seperti apa yang mungkin dimiliki seorang pria? Seperti itu? Dia menyembunyikan kemampuan aslinya. Karena dia sudah menjadi penguasa dunia, apa arti ketenaran dan kekayaan atau kehidupan mewah benar-benar baginya? Dia pergi, cepat ikuti dia. Kepala keluarga Liu memberikan hadiah pernikahan $2 juta dengan Yukapan Selamat Toulouse Capita. Tuan Croft di hari pernikahannya. Kepala keluarga Song memberikan hadiah pernikahan $4 juta dengan Yukapan Selamat Toulouse Capita. Tuan Croft di hari pernikahannya. Mengapa kamu di sini? Kamu di sini bukan untuk merusak pesta pernikahan, kan? Merusak pesta pernikahan? Dasar pengemis sialan, keluar dari sini sekarang juga. Fire Kuburito. Pria yang dinikahi putriku hari ini adalah pewaris masa depan, Croft Corporation. Apakah kamu tahu berapa harga satu meja di sini? Kamu tidak akan mampu membayarnya, bahkan jika kamu bekerja selama 10 tahun. Merusak pesta pernikahan? Apakah Sophia pantas untuk itu? Leon, apakah kamu benar-benar akan mengundang kami makan siang di sini? Benar sekali, aku memesan tempat ini. Kita akan makan di sini. Croft, apakah kamu sudah gila? Ini adalah pesta pernikahan putriku, dan kamu membiarkan pengemis hina ini makan siang di sini? Siapa yang memberimu keberanian itu? Apa? Aku yang membayarnya. Dan aku tidak boleh makan di sini? Kamu membuatku tertawa terbahak-bahak. Kamu tidak benar-benar mencoba mengatakan bahwa kamu memesan Imperial Crest Hotel ini, kan? Dengarkan, semuanya. Dengarkan dia, si pengemis ini membual, tanpa berpikir sama sekali sekarang. Tempat ini, bahkan para tokoh bisnis ternama pun harus memesan setengah tahun sebelumnya. Dari mana seorang pecundang pengangguran seperti mendapatkan uangnya? Apakah kamu mencurinya atau menipu seseorang? Pam en Lang. Tolontar semua au rang que tempat du duc Mereka. Hidangan akan segera disajikan. Baiklah. Aku ingin lihat siapa yang berani. Buka matamu lebar-lebar dan lihat. Acara macam apa ini? Kalian semua terlihat begitu lusuh. Dan kalian pikir bisa masuk? Leon, mungkin kita lupakan saja. Ini adalah pesta pernikahan mereka. Kita semua begitu kotor. Jadi, kita seharusnya tidak mempermalukanmu. Benar sekali, ayo pergi. Tidak. Aku memesan tempat ini 3 bulan yang lalu. Pada saat itu, aku masih mempelai pria. Dari tempat acara hingga jamuan makan. Aku membayar semuanya. Aku adalah tuan rumah yang sebenarnya di sini. Siapapun yang kuinginkan untuk masuk, bisa masuk. Tentu saja, jika kamu ingin aku pergi, itu juga tidak masalah. $13 juta. Bayard c'est 40. $13 juta? Leon, kau pasti gila, terang kemiskinan. Putriku menyia-nyiakan 2 atau 3 tahun masa mudanya untukmu. Sungguh ajaib, aku tidak menuntutmu atas tekanan emosional. Aku bertanya-tanya dari mana bau menyedihkan itu berasal. Itu tuan tertua dari keluarga Croft. Sampah yang diusir dari keluarga Croft. Apakah dia pantas berdiri di tempat kita berada? Hudengar, Sophia baru saja mendapatkan kontrak Laut Selatan yang besar. Dan Alan Urisi, Croft Corporation. Aliansi yang kuat ini sungguh patut dicemburui. Kau dengar itu, putriku, sekarang menikah ke dalam kekuasaan, dan bangsawan sejati, dan karirnya, Melanjak Pesat, keluarga Mason kami, dari rakyat jelata, telebangkit sejauh ini. Kau tidak akan pernah memberinya kesempatan seperti itu, seumur hidup. Aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Putriku tidak pernah menyukai dirimu sejak awal. Selama ini, kami hanya melihatmu sebagai pelayan tanpa bayaran. Jika kami menyuruhmu pergi ke timur, kau tidak akan berani pergi ke barat. Pada, seperti anjing.
Bagaimana bisa kau bicara seperti itu? Selama 2 tahun terakhir, Leon bekerja keras demi Sophia. Bagaimana bisa kau memperlakukannya seperti ini? Terus kenapa? Itulah akibatnya menyukai putriku. Jika dia suka putriku, dia harus membayar harganya. Saudara-saudara, ayo pergi. Kita tidak butuh pengkinan seperti ini. Benar, ayo pergi. Kita pergi. Tidak. Hari ini, aku akan membuatmu membayar kembali. Atas penghinaan selama 2 tahun, ditambah bunganya. Apa yang kau lakukan? Kau mau memukulku? Tolong seseorang. Leon mendorongku. Leon, kau tidak punya malu, berani memukul orang yang lebih tua? Kau benar-benar memukul seseorang. Kau hanya iri karena Dewi MU akan menikah dengan Alan. Dan sekarang kau marah. Anjing liar, tetaplah anjing liar. Betapa menyedihkannya. Sekumpulan orang bodoh yang buta, siapa di antara kalian yang melihat memukul atau mendorongnya? Kau masih berani menyangkalnya? Punggungku sakit sekali. Cepat seseorang, panggil Sophia. Beritahu dia Leon sedang mencoba merusak pernikahannya, dan dia mencoba membunuhku. Halo? APA? Beraninya dia. Aku segera ke sana. Minta maaf Cedra. Mengapa kami harus? Karena kita punya keluarga Croft yang mendukung. Kau tidak mampu memprovokasi mereka. Leon. Mereka orang-orang berkuasa. Kau pasti tidak bisa mengalahkan mereka. Mari kita minta maaf saja. Jangan pergi. Ya. Minta maaf. Mereka tidak pantas mendapatkannya. Kau menolak tawaran sopan, maka kau akan menghadapi hukuman. Aku. Ayah. 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 Leon, brengsek kau. Beraninya kau memukul ayahku? Dia bahkan tidak layak bagiku untuk mengangkat Jack. Kau membawa sampai rendahan ini. Untuk mengacaukan pernikahanku, Leon. Hanya itu yang bisa kau lakukan? Sophia, dia datang untuk merusak pernikahan. Melihatmu menikah begitu baik, dia jadi hilang. Lihat bagaimana dia memukuli ayahmu. Aku sudah menduganya. Kau masih punya perasaan padaku. TAPI Leon. Kita tidak lagi dari dunia yang sama. Kau tahu apa yang diberikan Allah sebagai hadiah pertunangan? Ayo, sebutkan daftarnya. Hadiah pertunangan Alan. 1 villa mewah di pusat kota, seharga $30 juta. 10 set perhiasan kaca berlapis emas, seharga $8 juta. 1 Rolls Royce edisi terbatas, seharga $30 juta. Uang tunai, $100 juta. Kau dengar itu dengan jelas? Angka-angka astronomis ini adalah ketulusan Alan padaku. Dan kau, Leon? Aku bersamamu selama 3 tahun. Berapa banyak uang yang pernah kau habiskan untukku? Masa miraku, aku lebih baik membuangnya ke anjing. Tepat sekali. Kau menjerumuskan putriku. Kau harus menggantinya atas tekanan emosional. Tidak apa-apa. Mengapa membuang kata-kata untuknya? Lihat dia, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bahkan jika dia menjual semua organnya, dia tidak akan mampu membayar sebagian kecil dari itu. Leon, aku benar-benar menyesal tidak bertemu Alan lebih cepat. Jika aku bertemu dengannya lebih prestasiku akan jauh lebih besar dari ini. Kau pikir posisimu karena dia? Saya apa lagi? Kau bilang itu karena pria tak berguna sepertimu? Itu aku. Kau pikir proyek Laut Selatan bernilai miliaran dolar itu? Menurutmu siapa yang memberikannya padamu? Ibumu lumpuh setahun yang lalu, terbaring di tempat tidur. Kekuatan ilahi apa yang menyembuhkannya? Maksud penyakit ibuku sembuh, dan aku mendapatkan pekerjaan luar biasa ini. Semua karena kau? Leon, kau tidak lebih dari serangkaian kebohongan. Dengan karakter tercela, kau benar-benar membuatku muak. Sophia, mengapa membuang kata-kata untuk sampah ini? User dia, pergi segera. Keluar sekarang, ketika para tamu terhormat tiba dan mereka melihat sesuatu yang kotor sepertimu. Bagaimana keluarga Mason bisa menunjukkan wajahnya? Mudah mengundang dewa, tapi lebih sulit mengusirnya. Kau ingin aku pergi? Tidak semudah itu. Hari ini, Cellule Kota Veridia. akan mengingat siapa aku. Pada saat itu, kuharap kalian semua akan berlutut dan memohon padaku. Harap lututmu cukup kuat.
Berlutut padamu? Baiklah kalau begitu. Mari kita lihat, siapa yang berlutut pada siapa. Penjaga, pukul dia sampai hampir mati. Aku akan bertanggung jawab jika dia berakhir cacat. Kalian orang-orang tak kompeten. Baik, kau binatang kecil. Aku akan urus kau sendiri. Aku. Buh. Leon, beraninya kau memukul ibuku, tepat di depanku? Sophia, aku kehilangan semua perasaan. Kakiku tidak ada rasanya. Sophia, selamatkan aku. Leon, apa yang kau lakukan pada ibuku? Tidak ada. Aku hanya mengambil kembali kesehatan yang kuberikan padanya karena kasihan. Hanya itu. Kau. Gojira. Sidon, kau Sidon. Sophia, cepat, panggil polisi dan tangkap dia. Jangan telepon polisi. Leon tidak mungkin melakukan itu. Hanya menyentuh seseorang bisa melumpuhkan mereka. Dia baik hati dan benar. Pasti ada alasan tersembunyi. Sophia, apa yang terjadi? Alan, lihat apa yang dia lakukan pada ibu. Lihat apa yang dia perbuat padanya. Putri, kakiku yang lain, aku juga tidak merasakannya. Jangan bilang pada aku lemah. Leon, kau benar-benar aib bagi keluarga Croft. Selalu bermain-main di luar dan membuat masalah. Sekarang kau bahkan memprovokasi masalah. Apa maumu? Dia membawa sampel rendahan ini hanya untuk merusak pernikahan Kap Alan. Tolong beri dia pelajaran untukku. Berhenti menyombongkan diri. Aku hanya membawa mereka ke sini untuk makan. Leon, kenapa repot-repot? Sophia, sudah jadi wanita saya. Dalam 2 tahun kau bersamanya, kau tidak pernah berani menyentuhnya. Tapi sekarang, dia sudah mencoba setiap posisi denganku. Aku bahkan punya videonya. Mau kukirimkan padamu? Aku kasihan padamu. Kau berani menikahi wanita seperti itu. Aku harap masa depanmu selalu abadi. Kau. Leon, apa yang kau banggakan? Kenapa bertingkah begitu mulia? Sekarang aku adalah ketua Croft Corporation. Aku menguasai miliaran dolar. Kindahan, Kekwe-san, aku punya semuanya. Dan kau? Pantas menjadi seperti anjing. Terjebak di lubang lumpur itu seumur hidup. Kau akan menghabiskan keabadian menatap hidupku. Alan Croft. Kepercayaan buta hanya akan membawa pada kejatuhan yang menghancurkan. Kau terus berkata ingin aku mengagumimu, tapi kau bahkan tidak tahu sedikit pun tentang bisnis. Croft Corporation adalah hasil kerja keras ibu. Semua kejayaannya menyandang nama ibuku. Dan kau tak lebih dari parasit, menghisap kehidupan dari warisan. Saat sumber kehidupannya mengering, kau bahkan tidak akan tahu apa yang menimpamu. Beraninya kau bicara. Kau masih berani meremehkanku? Sampah yang dicoret dari keluarga Croft. Perani mensemu elit baru. Tuan Croft, ini adalah kasus klasik. Pahitnya kekalahan. Betapa menyedihkannya wajah kau dengar itu? Jadi apa jika ibumu luar biasa? Dia masa mati lebih awal bukan? Sekarang dia pergi. Jika bukan karena menginjak tutup peti matinya, bagaimana aku bisa mencapai posisi kekaguman publik? Koberani Manginai Buku. Jangan pukul saudaramu. Kita tidak mampu menyinggung keluarga Croft. Pikirkan konsekuensinya. Badut tidak berarti. Oh Alan, orang tuamu belum tiba? Ketua Croft Corporation dan istrinya telah tiba. Leon, hari ini pernikahan saudaramu. Masalah apa yang kau buat di sini? Tuan Croft, lihatlah putramu yang luar biasa. Dia membawa gerombolan petani untuk mengganggu pernikahan putriku. Apakah dia pikir tempat ini adalah pasar keluarganya? Sebuah kesialan keluarga. Leon, apa yang pernah kulakukan pada sehingga kau mempermalukan keluarga Croft seperti ini? Jika aku tahu hari ini akan datang, seharusnya aku membiarkanmu mati bersama ibumu itu. Mati bersama. Côté la menyakitiku dalam banyak cara. Dan kau telah menyakiti ibuku lebih parah lagi. Ini adalah kerja keras ibuku yang membangun keluarga Croft. Tapi Kau bahkan menahan uang untuk pengobatannya, membiarkannya mati kesakitan di ranjang sakitnya. Lalu kau segera menikahi wanita licik itu. Kau tidak pantas menyebut dirimu ayah. Sayang, dia memanggilku wanita licik. Naonya suti sini untuk mengurus keluarga kita. Silakan. Ibumu karena tidak punya keberuntungan dan karena hidupnya yang singkat. Kau dengar itu? Kau dan ibumu sama-sama tidak berharga. Kalian berdua diusir dari rumah dan kau masih dengan malu-malu bertahan. Kau dan ibumu. Coba hina ibuku sekali lagi. Kau berani memukulku. Aku akan
Alan, jangan peduli sampai ITU. Pernikahan akan segera dimulai. Tunggu saja. Leon, ayo pergi. Kita tidak bisa menang melawan mereka. Perchi. Hari ini, aku bersumpah aku tidak akan beristirahat. Sampai aku menghancurkan mereka menjadi debu. Pertama, aku ingin berterima kasih kepada semua tamu kami, karena telah meluangkan waktu dari jadwal sibuk Anda untuk menghadiri pernikahan Sophia dan saya. Alasan Sophia dan aku bertemu, semuanya berkat satu orang. Hari ini, aku ingin memberinya ucapan terima kasih khusus. Orang itu adalah saudara terkasihku, Leon. Berterima kasih pada Leon. Apakah dia pantas mendapatkannya? Tentu saja dia pantas berterima kasih. Jika dia tidak begitu menganggur setiap hari, menjadi contoh yang menyedihkan dan miskin bagiku. Bagaimana mungkin aku berusaha untuk memperbaiki diri? Bagaimana mungkin aku bertemu Sophia? Harta karun seperti itu? Dia pada dasarnya tidak berharga. Dia bahkan mengutuk ibunya sendiri sampai mati. Tentu saja, aku ingin menjaga jarak dari tumor ganas seperti itu dan memimpin keluarga Croft menuju kesuksesan yang melambung. Tentu saja, hari ini, kepala negara dan taipan bisnis dari seluruh dunia, semuanya datang untuk memberi selamat padaku. Bahkan, Tuan Helios, di atas awan, memberikan kita kehormatan dengan kehadirannya, hanya untukku. Ini adalah keluarga Croft, kehormatan tertinggi. Aku, Alan Croft, akan memimpin kalian semua menuju kemakmuran bersama. Kita akan mengikuti Alan. Saudara terkasihku, tidakkah kau tawarkan pada saudara beberapa kata restu? Aku hanya berharap. Kodak akan menyesali kata-kata yang telah kuucapkan hari ini. Kau mengaku sebagai naga di antara manusia, sedangkan aku adalah lubang lumpur dan kotoran. Tapi identitas dan status sejati jauh lebih agung dari yang bisa kau bayangkan. Layak untuk seumur hidup. Kekaguman rendah darimu. Kakak, Leon, masih berbaring di sini? Apa intinya, mengapa kau tidak menghadapi kenyataan saja? Kenyataannya adalah ini. Dalam 10 menit, kalian semua akan berlutut memohon padaku. Intinya, dalam 10 menit, kau akan dihapus dari kota Feridia, dan kau akan kukirim kau ke rumah sakit jiwa untuk menjalani sisa tahunmu. Dan para pengemis menyedihkan ini, yang berani membuat masalah di pernikahanku, tak seorang pun dari kalian akan lolos. Alan, kami mungkin miskin, tapi kami adalah pekerja jujur. Kami tidak mencuri atau merampok. Bagaimana bisa kau menyebut kami pengemis? Kenapa? Karena hidupmu tidak berharga. Kau lebih buruk dari cangkir pecah ini. Baumu seperti kemiskinan. Mengenemu, itu sudah memberimu terlalu banyak kehormatan. Laju pula. Bagaimana jika aku memukulmu? Sophia, Jika kau berani menyentuhnya lagi, aku akan memastikan kau takkan pernah melihat esok. baiklah, Leon. Ini salahmu sendiri. Penjaga malam, di mana kau? Tank Kaporan Kila ini. Alan. Sedangkan untuk Leon, pria ini, dari pasukan rahasia nasional, Mayor Jenderal Night Owl sendiri. Bahkan jika kau punya kekuatan luar biasa, kau tidak akan mati. Mayor Jenderal, lumpuhkan anggota tubuhnya, dan para pecundang ini juga, lumpuhkan mereka semua. Tidak, ini semua salah paham. Tolong, Enyala. Buka matamu lebar-lebar dan lihat siapa aku. Aku tidak peduli siapa kau, di depan penjaga malam, kau bukan apa-apa. Skuad Elang, pasukan rahasia, termasuk dalam grup Pantheon, di bawah Tuan Crimson dari surga ke-9. Dia benar-benar tahu cara mengelola bawahannya. Membiarkanmu begitu lancang. Kau berani menyebut nama Tuan Crimson Pentakin. Meskipun kami tak punya kekuasaan atau pengaruh, dan status kami biasa saja, kami tidak akan dibantai oleh. Jika kau ingin menyentuh Leon, kau harus melewati mayat kami dulu. Sekumpulan, semat berani menggalanji jelangku, kalau begitu, mari kabulkan kanjeng mereka. Mana? Tuan Croft SR, dia itu darah dagingmu sendiri. Bisakah kau tega melihatnya mati? Pukul dia, jika dia mati, itu tanggung jawabku. Ini. Bukankah kalian semua sangat kuat? Apa yang terjadi? Siapa sebenarnya? Alan, sepertinya mereka tidak sehebat kelihatannya. Tapi tidak APA. Aku punya bantuan sendiri. Aku akan meneleponnya sekarang juga. Hello? Tiger, aku di Imperial Crest Hotel, dan aku dibunuh. Bawa orang-orangmu, dan datang menyelamatkan. Bagus, Leon. Sang Harimau Veridia adalah kaisar dunia bawah. Segera, aku akan menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri. Kau dicincang menjadi daging cincang.
Tiger. Leon, aku pernah mendengar nama itu. Kanon, dia bisa melawan 10 harimau dengan tangan kosong. Kita harus minta maaf dan segera pergi. Tidak apa-apa. Jangan sebut-sebut dia. Bahkan jika seluruh kota Feridia datang, mereka takkan bisa menyakitiku sedikit pun. Fuel, teruslah buat. Sebentar lagi kau akan tahu perbedaan antara langit dan bumi. Alan, ini adalah pernikahan kita. Inisial. Jika berdarah, bagaimana ini, Leon? Kau berlutut dan bersujud, tampar dirimu sendiri, sampai kami puas. Mungkin saat itu, aku akan mengampuni hidupmu yang menyedihkan. Kau dengar aku? Bersujud lebih keras, tanahnya empuk. Berusahalah lebih keras, buat lebih keras. Langi dan Bumi takkan membuat kuberlutu. Kalian ini siapa? Leon, aku sudah memberimu kesempatan. Mengapa kau harus begitu sombong? Dia itu tipe orang yang tidak punya kemampuan asli, tapi suka pamer. Dia selalu membuat masalah untuk dirinya sendiri. Ketika dia dipukuli sampai mati, taksiran Honekan mengambil jenazahnya. Kau harus menanggung semua konsekuensinya sendiri. Bagus. Quel obéis-tu? Bien Kuperingat Kanko juga. Kalian akan menanggung semua konsekuensinya sendiri. Jika hari ini aku tidak melumpuhkan kalian semua dan memusnahkan keluarga Croft, maka kalian takkan pernah tahu kekuatanku yang sebenarnya. Apa katamu? Melumpuhkan kami, menghancurkan keluarga Croft? Leon, sebaiknya kau buang air kecil, dan lihat dirimu itu seperti apa. Sampah yang dibuang keluarga Croft, masih berani menggonggong di sini. Pamela's Tak Bergenet Tampak Kilian, hanya pandai membual. Keluarga Croft bergaul dengan orang sepertimu, sungguh 8 masa hidup kesialan. Sekelompok orang picik, penjilat haus kekuasaan, buta terhadap naga sejati. Segera, aku akan mencungkil semua bola mata dan membuat kalian melihat dengan jelas. Cungkil, cungkil saja. Jika kalian bisa mencungkilnya, aku akan berlutut dan memanggilmu ayah. Anak yang baik. Kau. Tuan saya minta maaf atas kedatangan saya yang terlambat. Kepala negara dari berbagai negara dan Taipan bernilai miliaran dolar telah tiba di kota Feridia. Dalam 3 menit, mereka akan berkumpul di sini untuk memberi hormat. Hebat sekali, Alan. Sepertinya, semua orang berkuasa dan kaya ini benar-benar datang ke pernikahan kita. Kita akan menjadi kaya. Leon, pergi dari sini sekarang juga. Kalau tidak kau akan mengotori pemandangan mereka. Siapa yang mengizinkanmu berbicara pada tuan saya seperti itu? Kau berani memukulku, siapa kau? Dia adalah seseorang yang takkan pernah bisa kau capai. Sofia, Jangan begitu sombong. Orang-orang ini tidak datang untuk pernikahanmu. Mereka hanya datang untuk menemuiku. Meniniwemu? Kau ini siapa? Apa kau pikir kau adalah Tuan Helios? Aku memang. Alan, beberapa orang kau tahu, benar-benar tergila-gila oleh kemiskinan. Mereka akan membual tentang apa saja, dan berani mengaku sebagai Lord Helios. Ketika tokoh-tokoh penting itu datang ke sini dan mendengar ini, tak akan mati. Non advance. Leon benar-benar mengaku di depan bahwa dia adalah Lord Helios. Dia selalu begitu. Ini utusan 53 dari The Pantheon. Bahkan 12 langit tidak layak membuatnya berlutut. Dia hanya berlutut di hadapan Lord Helios. Non advance. Aku benar-benar percaya sekarang. Tadi, sekelompok orang menyerang Leon, tapi dia sama sekali tidak panik. Dia menanganinya dengan mudah. Bahkan jika gunung runtuh di depannya, dia tidak akan berkedip. Aura semacam ini tidak mungkin dimiliki manusia biasa. Lord Helios adalah naga agung di awan. Sangat kuat, namun rendah hati dan baik hati. Jika kau bisa menikah dengannya, Siapkan hadiahnya. Jika aku bisa menikah dengannya, itu akan menjadi berkah yang telah ditunggu keluarga Vance 10 masa hidup. Kami akan melamar. baiklah. Cepat pergi. Cepat. Siapa itu? Siapa yang berani menindas Sofia? Pejingin Kesselmana yang begitu buta, kemari sekarang. S.I. Makang. Kau akhirnya datang. Itu dia. Kau tidak pantas. Kau tidak pantas. Maklak Kessel hina kau, mulutmu besar sekali. Beraninya kau berbicara padaku seperti itu? Tahukah kau berapa banyak darah? Pukulan besai ini teletampakan? Leon, izinkan aku membuat perkenalan besar. S.I. Makang adalah kaisar dunia bawah kota Feridia. Dia adalah pria yang menanamkan rasa takut ke dalam hati penjahat dan penegak hukum. Pukulan besinya dilatih hingga kesempurnaan ilahi.
dia kibul terhadap Bila dan peluru. Suatu ketika, dalam satu malam, dia menyapu 18 regu petarung juara. Di hadapannya, kau bukan apa-apa selain kecoak bau. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, berlututlah dengan patuh dan mohon padaku dengan benar. Mungkin aku akan melepaskan. Jika tidak, aku akan merobek tulang dan memberikannya pada anjing. Siapapun yang berani menghina sang Tuhan. Mingir. Jika kau tidak, Pergi sekarang juga. Jangan salahkan aku karena kejam. Oh benarkah? Tangan Buddha besi milikku ini bahkan bisa menahan peluru. Serang aku. Mari kita lihat seberapa kejam kau bisa. S.I. Makang. Orang ini hanyalah Sam Pemalas. Dia pikir dia yang terbaik di dunia, tapi pada kenyataannya, dia lebih rendah dari sampah. Jadi kau hanya bisa bicara besar, kau bahkan tidak pantas sang Tuhan menanganimu sendiri. Hengkong pada besa, sampah. Tanganku patah. Untuk apa kalian para idiot berdiri di sana? Mana dia? S.I. Makang. False, aku salah. Aku tidak akan berani lagi. Jangan bunuh aku. Aku anak buah Warren Scott. Jika sesuatu terjadi padaku, Warren Scott tidak akan membiarkanmu lolos. Maksudmu Warren Scott? Ya, dia adalah pria terkaya di kota Baiside. Warren Scott. Kami telah melalui sakit juga bersama. Dengan dia mendukungku, kau tidak bisa membunuh. Jika tidak, Warren Scott tidak akan mengampuni. Tunggu. Tuanku, apa perintahmu? Karena dia adalah anjingnya Warren Scott. maka biarkan Warren Scott Membersihkan kekacauan miliknya sendiri. Jika dia tidak bisa membersihkannya dengan benar, maka kuburlah dia bersamanya. Demengerti. Perci. Apa kau tidak akan pergi sekarang? Luar biasa. Sungguh luar biasa. Leon. Seluruh pertunjukan kecil yang kau lakukan ini, apa gunanya? Bukankah kau hanya iri karena aku menikahi Sophia? Bukankah kau hanya iri karena aku menjadi Hughes Apprehension? Lihat saja dirimu. Penampilan pengemis menyedihkan itu. Tidakkah kau sadar, kau seperti badut yang tampil untuk kerumunan? Alan Croft. Aku benar-benar ingin tahu, dari mana sepotong lumpur tak berharga sepertimu mendapatkan kepercayaan diri seperti itu. Siapa yang kau nikahi tidak berarti apa-apa bagi hanya saja hari ini. Aku perlu mengundang teman-teman. Un tuc Macan di sini. Mereka? Hom Tani Bau ITU? Hantaska mereka makan di sini? Sophia. Singkirkan kesombonganmu. Ekspresi di wajahmu itu benar-benar menyedihkan. Kau merasa kasihan padaku? Saat ini, aku memegang kontrak Laut Selatan, sebuah proyek senilai lebih dari $1 miliar. Aku telah naik tangga sosial. Suamiku adalah sosok baru yang lebih hebat di dunia bisnis. Kami adalah pasangan yang dibuat di surga yang membuat semua orang itu. Kau hanyalah pikandang yang berakting. Jadi apa hakmu untuk mengasihani aku? Ketidaktahuanmu benar-benar mengerikan. Kekain luar biasa yang kau banggakan ITU. Hanyalah setitik debu yang terlepas dari genggaman Lord Helios. Dan kau, jika bukan karena Lord Helios diam-diam membantu kekayaan keluarga Croft MU, aku takut kau pasti sudah melompat dari gedung karena bangkrut sejak lama. Dengarkan. Leon, apa kalian sudah gila? Aktor-aktor yang kau sewa, mereka berani mengatakan apa saja. Sungguh menjijikkan. Pria terkaya di kota Baiside, Warren Scott telah tiba. Itu saudara angkatku. Kalian semua, mari. Warren, makhluk hina inilah yang membuat masalah di sini. Tidak hanya mereka mematahkan tanganku, mereka juga bicara sembarangan dan menghinamu. Siapa itu? Siapa yang berani menyentuh orang-orang keluarga? Warren Scott. Salam, Yutesan 53. Dia bilang kalian berdua memiliki ikatan hidup mati. Ya, dia memang pernah menyelamatkan hidupku. Kenapa? Apa dia menyinggung sang Tuhan? Bucandia. Aku. Bucandia. Ini aku. Salam, Tuan Croft. Tolong, Tuan Croft. Mohon maaf atas ketidakdisiplinan saya. Saya akan tangani ini sekarang. Boss, kamu. apa yang kamu lakukan? Dia hanya orang tidak berguna. Semua ini semua aktor yang dia sewa. Kenapa kamu berlutut padanya? Diam. Apakah kamu mau seluruh keluargaku dikubur bersamamu? Tidak, boss. Kamu. Apa maksudmu?
Kamu, beraninya kamu menyinggung Tuan Croft? 9 nyawa pun tidak akan cukup untukmu. Prajurit, seret dia, patahkan kakinya, dan lempar dia ke krematorium. Tidak, Boss. Aku menyelamatkanmu, Bos. Kamu tidak bisa membunuhku, Bos. Boss. Tuan Croft, aku sudah menanganinya. Tolong selamatkan nyawaku. Menurut hukum Pantheon, mereka yang menyinggung otoritas ilahi akan dimusnahkan seluruh garis keturunannya. Sudah berakhir, kita binasa. Lupakan saja. Aku tidak mau melihat pertumpahan darah hari ini. Jangan biarkan ini terjadi lagi. Terima kasih, Tuan Croft. Atas belas kasihan Anda, bawa masuk hadiah pernikahan. Selamat yang tulus, Tuan Croft, atas pernikahan Anda. Dia di sini untuk mengantarkan hadiah pernikahan. Tuan Scott. Anda telah sepenuhnya tertipu olah orang tidak berguna ini. Oleh orang tidak berguna ini, hari ini, aku yang akan menikah. Orang yang seharusnya kamu hormati. Juga aku, APA, Tuan Croft, pernikahan ini, bukan milikmu? Tepat sekali. Tuan Scott, Anda salah orang. Leon Croft. Dia hanyalah orang tidak berguna. Semua hadiah pernikahan yang Anda bawa hari ini, seharusnya semuanya untuk Alan. Tepat sekali. Leon, kamu hanya membawa bagi keluarga Croft. Saya menyatakan. Keluarga Croft, saya memutuskan semua hubungan denganmu. Baik kamu hidup atau mati, kamu tidak akan lagi memiliki hubungan apapun dengan keluargaku. Memutuskan hubungan, sekelompok orang bodoh yang buta, mengira kaca adalah berlian. Tuan Scott, saya sarankan Anda untuk memahami situasi saat ini. Saya, Alan Croft, akan naik menjadi dewa. Saya bagaikan rembulan terang Di langit tertinggi. Saya sarankan Anda, sebaiknya jangan menyinggung saya. Bernie, siapa kamu pikir kamu ini? Tuan Croft, jangan khawatir. Siapapun yang menyinggung Anda hari ini, saya tidak akan membiarkan satupun dari mereka pergi. Saya menyatakan keluarga Croft, keluarga Mason, dihapus dari kota Veridia. APA, dihapus, kamu tidak akan berani. Bukan hanya keluarga Croft dan Mason Tetapi setiap orang yang gadir di sini. yang barusan mengoceh begitu keras. Siapapun yang menargetkan, semuanya akan dihapus. Ya, Sampong, seorang pengemis sialan, berpura-pura menjadi orang penting. siapa di antara kita di sini? Tidak bisa menghentakkan kaki dan membuat kota Veridia gemetar? Beranikah kamu menghapus kami? Beraninya kamu? Siapakah yang menantang Tuan Croft? Kamu, Warren Scott. Jangan berpikir hanya karena sekadar orang terkaya di kota Veridia. Kamu sangat hebat. Akan kuberitahu kau, keluarga Croft kami, pendukungnya, tidak lain adalah keluarga nomor 1 di South Sire. Killiarga Vance. Benar sekali, keluarga Vance adalah yang terkaya di seluruh negeri. Jika kamu membandingkan dirimu dengan mereka, kamu tidak ada apa-apanya. Akan kupanggil mereka sekarang. Dan minta mereka mengirim seseorang untuk menghabisimu. Nona Vance telah tiba. Nona Vance. Terima kasih telah meluangkan waktu dari jadwal sibuk Anda untuk menghadiri pernikahan putra saya Alan. Nona Vance. Saya sudah lama mengagumi kecantikan Anda. Sekarang setelah saya melihat Anda, Anda benar-benar cantik menakjubkan. Pergi sana. Isabella Vance, putri sulung keluarga Vance dari South Sire. Sakura khusus membawa hadiah pernikahan untuk melamar Tuan Croft. Saya ingin menikah dengan Tuan Croft. Dipersembakan untuk Tuan Croft, kesekiannya, berkekuatan 1 juta, dan 1 sigil harimau. Apoteker 1000 tahun, dan taman 100 ramuan, bernilai $300 miliar. Kekaisaran multimiliar dolar global milik keluarga Vance, 51% darinya, kepentingan pengendalian mutlak mereka. Saya harap Tuan Croft menyukai hadiah sederhana saya ini. kenapa? Leon Croft, dia hanyalah pria yang hanya tahu cara berpura-pura dan hanya bergaul dengan sampah rendahan. Bagaimana bisa kamu memandangnya? Jadi kenapa aku tidak cukup baik untukmu? Kamu bahkan tidak layak disandingkan dengan baik dia cacing atau naga. Aku tidak buta. Nona Vance, Anda benar-benar tidak boleh tertipu olehnya. Jika Anda menikah dengannya, nantinya Anda akan menderita tanpa akhir. Kamu wanita yang berselingkuh itu. Saya, Hal yang paling kubenci dalam hidup adalah perselingkuhan. Leon, bagaimana bunga di puncak gunung, seperti Nona Vance, bisa jatuh cinta padamu? Katakan padaku, trik kotor apa yang kamu gunakan? Tidak perlu trik, hanya kekuatan. Kamu sendiri yang buta, tidak bisa mengenali naga sejati. Tidak mungkin, apa yang lebih baik dariku darinya? Apa yang dia punya tapi aku tidak? Alan. Sudah kubilang kau bodoh, dan aku muak mengulanginya. Di antara mereka yang benar-benar berdiri di atas awan, penilaian siapa yang tidak lebih tajam darimu, namun kau terus mempertanyakanku. Pada akhirnya,
Kau. terpuruk dalam lumpur. Berpandangan pendek dan serakah, menghisap darah kehidupan dari keluarga Croft, menipu dirimu sendiri bahwa kau adalah orang pilihan. Kau sudah mengatakan begitu banyak kebohongan sampai kau percaya sendiri. Memprihatinkan, tragis. Konyol. Jika kau benar-benar begitu kuat, mengapa repot-repot bergaul dengan pecundang menyedihkan ini setiap hari? Aku saudaramu. Aku paling mengenal seseorang sepertimu. Hidup ini, kehidupan berikutnya, dan setelah itu, kau hanya pantas hidup di selokan. Kau tidak akan pernah bisa bangkit kembali. Tuan Croft, kau tak bisa membangunkan seseorang yang berpura-pura tidur karena telah menyelamatkan hidupku. Aku ingin menawarkan diriku untuk menikahimu. Aku ingin tahu, apakah kau akan menerimanya? Aku bersumpah, mulai sekarang, Kiljarga Vance adalah rumahmu. Samuel yang dimiliki Isabella Vance adalah milikmu. Tuan Croft, saya minta maaf atas segala kesalahan di masa lalu. Mohon maafkan saya. Nona saya sungguh tulus pada. Mohon terima lamarannya. Baiklah, Isabella. Kau adalah bulan terang di langit tertinggi, 1000 bunga mekar. Taxe Banding, c'est paru Sinarmu. Karena kau menawarkan hatimu yang tulus, maka dalam hidup ini, aku akan setia padamu. Ayo pergi. Aku akan menggunakan kekuatan untuk mengangkatmu, menjadikanmu yang paling kuat Dan Wanita Bangsawan. di dunia. Ayo pergi. Aku akan menggunakan kekuatan untuk mengangkatmu, menjadikanmu yang paling kuat Dan Wanita Bangsawan. di dunia. Leon, jika kau ingin mencari muka pada keluarga Shans yang berkuasa, maka enyahlah dari hadapan. Hari ini adalah pernikahan Alan dan aku. Berani sekali kau bertindak lancang di sini. Sophia. Tolong coba pikirkan. Hari ini memang pernikahanmu dan Alan, tapi aku yang memesan hotel ini. Memangnya kenapa kalau kau yang pesan? Itu hanya uang. Siapa yang tidak punya? Sekarang, segera enyah dari hadapanku. Hapus ekspresi menjijikkan dari wajahmu. Tidak ada alasan bagi orang lain untuk membayar pernikahanmu, dan aku akan mengadakan pernikahan ini di sini hari ini. Tuan Mason, tolong katakan sesuatu. Ini sungguh keterlaluan. Seluruh Kota Viridia menunggu untuk menertawakan keluarga kita. Kita tidak bisa menyinggung keluarga Vance. Alan, lihat. Mereka memukulku. Mereka menampar wajahmu. Hanya keluarga Croft. Apakah kau benar-benar mencoba menantang keluarga Vance? Percaya kau padaku. Ketika kukatakan satu kata dariku, bisa menghapusmu dari kota Viridia? Nona Vance, aku memberimu saran yang baik. Leon ini tidak lebih dari orang yang sudah tidak punya harapan. Dia benar-benar tidak pantas untukmu. Dengan bersamanya, bukankah kau merusak seluruh hidupmu? Sejak kapan kau berhak memutuskan apapun tentang hidupku? Alan, sejak, karena mereka tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Tidak perlu bersikap sepan kepada mereka lagi. Jadi, keluarga Croft dan Mason akan menantang keluarga Vance? Sophia, mungkin sebaiknya kita batalkan saja. Mari kita adakan pernikahan di tempat lain. Itu keluarga Vance. Kita tidak bisa menyinggung mereka. Bu. Benar, ayo pergi. Aku benar-benar takut. Cepat, kalian semua membuatku bingung dengan omong kosong kalian. Aku hampir lupa. Aku, Alan Croft, akan bergabung dengan 12 kursi surgawi Pantheon. Taipan dari setiap negara akan segera tiba, khususnya untuk mengucapkan selamat atas pernikahanku. Bahkan Yang Mulia Lord Helios sendiri akan hadir di tengah kita. Apa keluarga Vance-mu yang hina itu? Tidak ada apa-apanya. Toh, pemegang kursi surgawi, Lord Crimson yang akan adalah ayah baptisku. Dia akan ada di sini sebentar lagi menghancurkanmu. Lebih mudah daripada mengingkarkan semat. Tepat sekali. Kita punya Lord Crimson yang mendukung kita. Isabella, di mata kami, kau bukan apa-apa. Kau gadis Vance, aku memperingatkan jika kau tahu apa yang baik untukmu, berlutut di hadapan Sophia sekarang, memohon pengampunan, dan biarkan dia menamparmu kembali 10 kali lebih keras. Jika tidak, ketika ayah baptisku tiba, dia akan mengubah keluargamu Vance. Dia bisa membuat keluargamu Vance menjadi abu. Apakah kau mendengarku? Sekarang, berlutut, bersujud hormat, minta maaf. Isabella, aku adalah seseorang yang tidak mampu kau singgung, mengerti? Meminta maaf padanya tidak cukup. Wanita ini baru saja menghina seluruh komunitas bisnis kota Viridia. Seluruh komunitas bisnis kota Viridia. Dia harus bersujud hormat pada Kita Samuel untuk menebus dosanya. Bersujud hormat dan minta maaf. Mari kita lihat siapa yang berani bertindak vegetal langsung.
APA. Apa? Kau mau menjadikan Pantheon musuhmu? Sekawanan anjing kampung tak berguna dan buta sepertimu. Berani bersembunyi di balik panji-panji Pantheon? Itu benar-benar konyol. Betapa konyolnya. Baiklah, Charles Lemeni Ampon. Lihat saja nanti, ketika Lord Crimson, salah satu dari 12 surgawi Pantheon, tiba, hanya dengan mengangkat jarinya, dia bisa memelintir semua kepala kalian. Dan menendangnya seperti bola sepak. Lord Crimson, Tia Agnala, Ojaba Tinkat Bawa di Panthéon. Aku ingin melihat apa yang bisa dia lakukan. Kurang ajar, Leon, kau mencari mati. Lord Crimson adalah kepala operasi untuk kota Feridia. Beraninya kau menghinanya? Aku tidak menghinanya. Aku hanya menyatakan fakta. Dia bahkan tidak pantas. Un tuc menemuitu. Menimumu? Jangan bilang, kau benar-benar percaya, kau adalah Lord Helios? Bagus, teruskan aktif Vegeta Lord Crimson tiba. Dia pasti akan membungkam mulut. Dari caramu bicara, Lord Crimson ini sepertinya suka menindas yang lemah. Dia cukup arogan, bukan? Leon, singkirkan harga dirimu yang menyedihkan itu. Di mataku, kau hanyalah debu yang dijeling menjadi tanah. Bahkan jika kau berhasil menempel pada keluarga Vance, lalu kenapa? Aku bahkan tidak akan melirikmu lagi. Sophia. Sepertinya kau salah paham. Aku tidak pernah memiliki sedikit pun perasaan tersisa untuk dulu aku pernah memberimu segalanya yang kumiliki. Kola. Yang menghancurkannya dengan kakimu sendiri. Sekarang, aku akan mengambil kembali semua yang pernah kuberikan padamu. Mengambil kembali, kau tidak mencoba mengatakan, proyek Laut Selatan yang kumiliki adalah hadiah darimu kan, Master Hill? Proyek ini dinegosiasikan oleh Alan sebagai hadiah untukku. Itu kehormatanku. Oh benarkah? Kontrak ini dengan Liam Chandler, orang terkaya di kota selatan, kan? Bagaimana kau tahu? Karena kontrak ini, akulah yang menyuruhnya memberikannya padamu. Karena kontrak ini, akulah yang menyuruhnya memberikannya padamu. Leon, apa kau tidak punya malu? Jelas sekali, Tuan Chandler, memberiku kontrak, Karena Allen. Apa begitu sulit bagimu mengakui kau tidak sebaik Alan? Kau tidak sebaik Alan, berapa lama kau akan keras kepala sampai akhir? Beberapa orang memang terlalu percaya diri. Terlalu percaya diri. Kau belum lupa bahwa kau hanya menumpang kesuksesan wanita. Untuk sukses kan? Kalian ini benar-benar pesek. Bisa menikah dengannya adalah aku naik kelas. Berapa lama kau akan terus membuat alasan lemah, Alan? Tunjukkan bukti-bukti ini di depan mereka. Dan dia mereka akhirnya menyerah. Baiklah. Aku akan menelepon Tuan Chandler sekarang juga dan bertanya padanya tentang proyek bernilai miliaran dolar keluarga Mason. Aku akan bertanya demi siapa dia mencelak ketika dia memberikannya pada mereka. Siapa ini? Tuan Chandler, ini aku. Aku, seorang putra dari keluarga Croft. Aku punya sedikit permintaan padamu. Tuan Croft, kau menghubungiku adalah kehormatan seumur hidup. Katakan saja, dan aku akan berusaha sebaik mungkin membantu. Sophia Mason dari keluarga Mason. Dia mendapat proyek Laut Selatan bernilai miliaran dolar. Kau memberikannya padanya, karena aku kan? Tentu saja, Tuan Croft. Lepakan miliaran. Bahkan puluhan atau ratusan miliar Dola dalam pasna. Katakan saja, Dan aku, Liam Chandler, akan memberikannya di atas piring perak. Denga itu Leon. Ini kekuatanku. Kau bukan Leon, aku bukan Ada APA. Proyek Laut Selatan senilai miliaran dolar. Itu semua atas instruksi putra keluarga Croft, Leon. Instruksi Leon. Siapa kau sebenarnya? Berani meniru Tuan Croft. Aku, Liam Chandler, mengamankan posisiku sebagai orang terkaya di Provinsi Tarot, sepenuhnya berkat bimbingan Tuan Croft saat itu. Jika kau berani melukai sehelai rambut pun di kepalanya, aku akan kehilangan segalanya. Tapi aku akan menghancurkan. Tuan Chandler, Kau pasti salah, Leon ini. Dia hanyalah putra terbuang dari keluarga Croft. Bagaimana mungkin dia menjadikanmu orang terkaya? Kau bodoh yang tidak tahu apa-apa. Leon adalah keajaiban zaman kita. Dulu, perusahaanku diambang kebangkrutan, terlilit utang 3 miliar dolar. Hanya dengan 3 kalimat, Leo tidak hanya mengubah kerugianku menjadi keuntungan dalam semalam, tetapi juga mengamankan pesanan bernilai puluhan miliar dolar. Sejak saat itu, aku mengalami serangkaian kesuksesan dengan momentum yang tak terbendung. Leon bisa mengendalikan dunia di genggamannya. Dia bisa menyaingi para dewa. Bagaimana mungkin semua orang meremehkannya? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Itu karena aku rendah hati. Tidak. Pasti orang lain dengan nama yang sama. Ya. Pasti orang lain dengan nama yang sama. Tuan Chandler, Aku ingin bertanya pada keluarga Croft yang kau bicarakan. Apakah itu keluarga Croft dari kota selatan? Keluarga Croft dari kota selatan. Mereka hanya punya satu tuan muda. Mereka hanya punya satu tuan muda. Alan Croft. Alan Croft. Benar. Keluarga Croft dari kota selatan. Walter Croft adalah kepala keluarga Croft, bukan? Ya. Tuan Chandler. Terima kasih atas perhatian. Tapi, Aku sudah diusir.
oleh keluarga Croft. Apakah itu Tuan Croft? Ini saya. Tuan Croft. Baru saja, orang bodoh itu menyamar sebagai Anda. Perlukah saya mengeluarkan perintah membunuh sedunia dan menggilingnya menjadi debu? Tidak, Tuan Chandler. Itu hanya kesalahpahaman. Leon ini, dia juga seorang Tepat sekali, dia hanyalah pendang-pendangger. Bagaimana mungkin dia membantu tokoh kuat seperti Anda dengan bantuan sebesar ini? Liam Chandler. Saat perusahaan Anda sekarang, Seiya Membri Anda Tigaonka. Tu jures. 1983, Anda langsung berlutut. Dan Memangil Seiya Tuan Croft. Sudah lupa? Saya tidak lupa. Anda memberitahu saya, dalam 7 hari, untuk mengakuisisi aset inti pesaing. Suntikan modal tepat $1.900.000.000. Dan mengambil alih sepenuhnya. Daftar 83 pemasok inti. Kebaikan Anda. Teror dalam jiwa saya. Saya tidak akan pernah berani melebihannya. Tuan Croft. Karena keluarga Croft telah menggisilkan Anda. Maka saya umumkan, semua kerjasama antara proyek Laut Selatan dan keluarga Croft dibatalkan. Siapapun yang menentangnya akan dibunuh di tempat. APA, kerjasama ini benar-benar dibatalkan, saya. Walter, Ada APA. Ayah. Siapa sebenarnya Anda? Bagaimana Anda bisa begitu kuat? Liam Chandler. Saya ingin Anda sekarang mengambil kembali proyek Laut Selatan yang Anda berikan kepada Sofia. Leon, Anda tidak bisa begitu saja mengambilnya kembali hanya karena Anda mengatakannya. Anda pikir Anda siapa? APA, kerjasama dibatalkan? Mengkingka, semua yang saya miliki, apakah itu benar-benar semua dari Anda? Sudah hilang. Benar. Semuanya sudah hilang. Semua yang saya miliki. Apakah itu benar-benar semua dari Anda? Sofia. Sofia, sadarlah, jangan tertipu kebohongannya. Dia telah berakting sepanjang waktu ini. Apa maksudmu? Leon, saya akui, saya meremehkan Anda. Kemampuan Anda untuk mengarang cerita sangatlah nyata, tapi jangan lupa, saya sangat pintar. Mereka, semua orang ini, semuanya telah tertipu oleh tipu muslihat rumit Anda ini. Benar-benar tertipu. Mereka benar-benar percaya Anda adalah orang penting. Betapa menyedihkan, betapa sedih. Alan. Maksudmu, dia sedang memainkan permainan jangka panjang? Tidak hanya, dia berakting di sekitar kita, tetapi di depan tokoh-tokoh kuat itu, dia juga mengatakan kebohongan demi kebohongan? Jadi begitu, semuanya. Lihat saja dia, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dalam hal apa, dia terlihat luar biasa kuat, penampilannya yang menyedihkan seperti pengemis. Adalah bukti yang tak terbantahkan. Leon, Anda bisa menipu mereka sebentar, tapi tidak selamanya. Dengan penipuan berskala epik seperti milik Anda pada akhirnya akan membusuk di penjara seumur hidup. Saya benar-benar mengagumi cara kerja otak Anda. Anda tidak akan pernah mengaku kebodohan Anda sendiri. Leon, apakah Anda perlu saya bertindak? Saya bisa sekarang juga, sepenuhnya memblacklist keluarga Croft dan Mason. MEM blacklist kami? Kau gadis Vance, kau bilang lupa kan? Saya sudah mendapatkan dukungan Pantheon Tuan Crimson, bahkan menjadikanku anak baptisnya. Dia secara pribadi menganugerahkan kepadaku kursi primal. Di depan kami, keluarga Vance Anda adalah lelucon belaka. Kalau begitu jangan berharap, 12 kursi surgawi Pantheon tidak akan pernah menjadi milikmu. Kamu pikir kamu yang berkuasa? Tentu saja saya tidak berkuasa, tetapi suami saya yang berkuasa. Baiklah. Bagus sekali, sempurna. Kalau Vegetamari kita, lihat saja nanti. Grup Pantheon, Tuan Crimson telah tiba. Bos besar. Bos besar. Salam, Tuan Crimson. Bangkitlah. Sanggulan Sang, Perani tidak berlutut di hadapanku. Ini adalah penghujatan terhadap Pantheon. Kejahatan yang pantas dihukum mati 1000 kali. Bos besar. Anda akhirnya di sini. Seseorang menipuku dan mempermalukanku, dan memperlakukan Pantheon seolah-olah tidak berarti apa-apa. Berani menyentuh anak baptisku, dan Anda membuat musuh seluruh Pantheon. Anda mencari kematian. Bos besar, mereka, para jalang dari keluarga Vance itu, dan juga yang diusir oleh keluarga Croft saya. Pikandang itu. Leon Croft, mereka melihat Anda, bos besar, dan tetap angkuh menantang. Menolak untuk tunduk. Keluarga Vance saja tidak layak disebut, apalagi sampah, untuk menghancurkan mereka sepenuhnya. Bagi saya, hanyalah sekejap mata. Bos besar, saya, istri baru Alan. Nama saya Sofia. Salam untuk Anda. Lumayan rupawan.
Perhiasan kecil. Ini, ambil dan mainkan. Terima kasih, bos besar. Crimson. 5 Bulancan. Relique Sucy Panthéon. Adalah kepercayaan publik. Sejak kapan menjadi mainan pribadimu untuk kesepakatan gelap? Apakah Anda mencoba memberitahu saya apa yang harus dilakukan saat berbicara dengan saya? Bahkan patriark keluarga Vance pun berlutut. Anda pikir Anda siapa sebenarnya? Hati-hati, atau saya akan membuat Anda dimusnahkan, tubuh dan jiwa. Dasar penindas penjilat. Isabella, jangan terburu-buru. Aku ingin lihat bagaimana dia di luar sana menggunakan nama Pantheon untuk membuat masalah. Leon, bukankah kau tampil hebat tadi? Kenapa sekarang kau begitu pengecut, seperti anjing yang mengibarkan ekornya di antara kakinya? Tidak berguna. Selalu tidak berguna. APA. Jadi sifat aslimu mulai terlihat ya, selain berbohong, apa lagi yang bisa kau lakukan di hadapan kekuatan sejati? Leon, kau tak lebih dari lumpur tak berharga. Kakak, berdebat dengan semut sepertinya, hanya menurunkan statusmu. Mari kita selesaikan urusan. Pengangkatan itu lebih penting. Ayah Baptist. Lihat, Barisan, Jalong Isabella Vance ITU. Memikolku, kau harus membela aku. Tentu saja, kau menantu perempuanku. Memikulmu. Adalah penghinaan terhadap kehormatan Pantheon. Sofia, berapa kali kau ingin menamparnya? Tampar dia sebanyak yang kau mau. Dan Butte Patriarch keluarga Vance. Merangkak ke kota Feridia untuk bersujud dan meminta maaf pada. Terima kasih, Ayah Baptis. Dengar itu, Isabella, hari kehancuranmu telah tiba. Leon, begitu aku secara resmi menduduki kursi primal, saat itulah aku akan memperebutkan dominasi dunia. Saat itu, bahkan para kepala negara takkan lebih dari semut, dan kau hanya pantas menghabiskan keabadian. Merangkak di kakiku, selamanya. Memandang kejayaanku. Alan, saat itu terjadi, kita akan mencabut keluarga Vance hingga ke akarnya. Dan juga, para petani yang mengejek tadi, semuanya, seret mereka ke tanah tandus, dan cacah mereka untuk diberi makan anjing. Tidak masalah, Eo. Sajikan tongkat Pantheon untuk putraku Alan, untuk menganugerahkan kursi primal yang agung. Tunggu. Upacara pengangkatan ini tidak bisa dilanjutkan. Apa katamu? Cuc-attaquant. Kau tidak bisa menganugerahkan kursi primal yang agung ini. Upacara ini berakhir di sini. Leon, apa-apaan yang kau pikir kau lakukan? Kau tahu kau mencari mati? Bukan apa-apa. Aku hanya ingin mengambil kembali kehormatan yang kuberikan padamu. Crimson. Cominquin Lupin. Bahwa satu-satunya alasan dia bisa berdiri di hadapan adalah karena komentar asal-asalan yang kubuat dulu untuk memberinya sedikit rasa kesuksesan. Aku hanya ingin melihat semut percaya bahwa ia telah naik ke awan hanya untuk kembali tergilas ke lumpur. APA, kau bilang semua yang kumiliki, termasuk kursi surgawiku, semuanya hanyalah lelucon santai. Yang kau mainkan padaku? Tepat sekali, kukatakan padamu, Alan, aku akan membuat dipenuhi penyesalan tanpa akhir. Sekarang, bagaimana rasanya ini? Dia gila, benar-benar gila, semuanya. Kebangkitan Alan, bergantung pada kehendak Pantheon. Itu fakta yang tak terbantahkan. Adapun Leon, dia tak lebih dari anjing liar, yang menggonggong dalam kemarahan tak berdaya. Memang. Penjaga, tutup gerbangnya. Setelah upacara, atas nama Pantheon di tempat Beraninya kau. Berani, menghalangi pengangkatan Pantheon, menghujat para dewa, aku akan membuat kalian semua musnah, tubuh dan jiwa. Seratia. Panthéon. Aku yang mendirikannya. Hanya dengan satu kata, aku bisa mereduksinya menjadi abu. Hari ini, aku ingin melihat Bagaimana berniat membunuh. Apa katamu? Kau mendirikan Pantheon? Ayah Baptist. Jangan percaya dia. Barisan. Orang gila ini menyamar sebagai Tuan Helios. semua orang di sini bisa bersaksi. Dia pantas mati 1000 kali. Tepat sekali. Tuan Crimson. Dia sangat arogan. Berulang kali menghujat Pantheon. Dia bahkan tidak tahu sebagian kecil dari kekuatan Pantheon. Dia hanya mencari mati. Ayah Baptist. Cepat, hukum dia dengan berat. Cekatidak. Di mana martabat Pantheon dan otoritas? Anak muda, aku perintahkan kau. Perlutat Cedra. Potong lidahmu sendiri dan diam selamanya. Cekatidak. Aku akan memusnahkan seluruh garis keturunanmu. Tuan Crimson. Kasihanilah, kumohon. Kami semua hanyalah orang desa biasa dan tidak mengerti otoritas Pantheon. Kumohon, Selamatkan Leon. kami mohon Tuan Crimson untuk mengasihani. Kau tak berarti apa-apa. Dan kau berani memohon belas kasihan? Pergi sana.
Crimson. Perintah pertama Pantheon adalah melindungi semua makhluk, bukan menindas yang lemah. Kau tidak belajar apapun. Kau berani menendangku. Aku akan menggunakan otoritas Pantheon untuk mencabik-cabik kalian para pecundang. Kalian, kami akan berlutut untuk Leon. Kumohon, Tuan, tenangkan amarahmu. Jean Gambert Lutu. Kalian boleh berlutut pada langit dan bumi. Tapi jangan pernah pada penindas ini, binatang yang memangsa rakyat. Jean Gambert Lutu diadapant binatang buaini. Leon, jangan katakan APA pun lagi. Tuan Helios. Dia adalah dewa dari surga. Kita tidak bisa menyinggung perasaannya. Rekan-rekan pekerja, para tetua, tidak perlu takut. Apa yang Leon katakan benar sekali. Dia adalah Tuan Helios, yang berdiri di puncak dunia, mendirikan Pantheon, dan mengendalikan segalanya. Tuan Helios. Kalian berdua adalah sepasang orang gila alami. Kalian sudah begitu banyak berbohong. Sampai percaya pada diri sendiri, bukan? Kalian benar-benar harus dikirim ke rumah sakit jiwa, dan dikunci sampai mati. Kakak. Ayah Baptist, mari kita. Abaikan saja orang-orang gila ini. Cepat, mulai upacaranya. Biarkan dia melihat dengan matanya sendiri. Mukjizat yang tidak bisa dia hentikan. Baiklah, tolong bawa. Tongkat Primal. Atas nama Pantheon, Berdasarkan kehendak Agung Helios. saya dengan ini mengangkat Alan Croft ke kursi primal yang terhormat, salah satu dari 12 surgawi Pantheon, untuk memerintah hidup dan mati, untuk berkuasa atas semua makhluk, untuk menikmat kemuliaan abadi. Putraku Alan. Terimalah ini. Ini adalah kehormatan tertinggi, kehormatan abadi. Segera, batalkan upacara penobatan kursi primal. Dia bilang dibatalkan, lalu dibatalkan. Apa kamu pikir kamu dewa? APA. Utusan Tuan, kenapa? Yang upacaranya hampir selesai. Ayah Baptist. Ada APA, baru saja seorang utusan dari tuanmu menelepon. Upacara penobatan. Diabetican. APA. Diabetican. Mengkingka. Karena dia Masahil. Kekuat nalahi Tuan Helios. Tak tertandingi, sikapnya seluas kosmos. Bagaimana mungkin binatang tak berharga seperti dia bisa menirunya? Jika dia anggota Pantheon kita, IQ akan menjadi bagi pantheon kita. mencemari otoritas ilahinya. Sepertinya satu perintah saja tidak cukup. Perintah lain harus dikeluarkan. Cabut semua gelarmu, kembalikan kau ke markas Pantheon, dan tindak lanjuti sesuai peraturan. Kakak, Leon, apa kau betapa agungnya keberadaan Tuan Helios? Apa kau bahwa perbuatan dan pencapaian besarnya bisa bersinar selamanya? Menurutmu kamu itu siapa? Beraninya kau mencemari para dewa. Berulang kali. Sekarang, aku akan memanggil polisi. Sekarang juga, aku akan membuatmu membusuk di penjara seumur hidup. Hello, Captain Lee. Ya, ini Alan Croft. Ya, seseorang membuat masalah di pernikahanku. Meniru Tuan Helios. Baiklah, Alan Croft. karena keluarga Croft menghasilkan orang bodoh sepertinya, garis keturunan mereka tidak perlu ada lagi. Sebuah dekret dari Pantheon, target. Keluarga Croft di kota selatan. Segera, hapus mereka semua. Batas waktu, 1 menit. Hancurkan keluarga Croft dalam 1 menit, Leon. Apa kau hanya bicara besar tanpa berpikir? Dia gila. Benar-benar gila. Leon, tunggu saja ditangkap oleh petugas. Dasar orang gila. Tidak mungkin. Mana mungkin. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Saham Croft Corporation. Dijual seketika oleh kekuatan misterius. $200 miliar langsung menguap menjadi 0. Croft Corporation. Bangkrut total. Ini tidak mungkin. Keluarga Croft memiliki jutaan pemegang saham. Bagaimana bisa mereka semua ditargetkan secara bersamaan? Penghancuran finansial total yang mengendalikan gambaran keseluruhan adalah sesuatu yang orang sepertimu, katak dalam sumur, tidak akan pernah mengerti. Jadi kau mengerti ya? Tentu saja. Jika kau menggenggam alam semesta di tangan, setiap saham yang dimiliki lawan tidak lebih dari boneka di tali-talimu. Di pasar saham,
100.000 tangan yang kau lihat. Sejuta Tangan, sebenarnya hanyalah satu Tangan. Kesimpulannya adalah ini. Jika dia ingin harga sahammu naik, dia naik. Jika dia ingin sahammu mati, Dia mati. kau mengerti? Mustahil. Benar-benar mustahil. Kau tidak percaya? Itu karena kau tidak berdiri cukup tinggi, dan kau tidak bisa melihat cukup jauh. Saya pa di sini. Yang menairu Tuan Helios, maju ke depan. Captain akhirnya kau datang. Dia orangnya. Baru saja, dia menggunakan nama Tuan Helios untuk menipu dan menjelabui. Semua orang di sini bisa membuktikannya. Kita semua adalah korban. Kau harus mencari keadilan untuk kami. Captain Lee, ini ketidakadilan. Leon, cepat, jelaskan pada Kapten Lee. Kalau tidak, kau akan membesar di penjara seumur hidup. Diam, meniru pahlawan nasional. Eksekusi di tempat. Tangkap dia. Kurang ajar. Saya melayani di bawah Helios. Saya utusan 53. Siapapun yang mengambil langkah lagi. Captain Lee, jangan panik. Dia juga. Si orang penipu. Cepat, tembak dia. Beraninya kau menipuku. Yang mulia, Gubernur, telah tiba. Salam, Yang Mulia Gubernur. Berdirilah. Gubernur Kota Feridia, Saint, hadir untuk mengucapkan selamat kepada Tuan Croft atas pernikahannya yang agung dan mempersembahkan hadiah. Hadiah-hadiahnya adalah sebagai berikut. 13 mutiara, naga berusia ribuan tahun. Harta karun Tacternalite, sebuah ukiran kayu nanmu emas berbentuk. Phoenix berjambul emas. Ternilai $3 miliar. Satu pedang penghalau kejahatan ditempa dari besi meteorit. Sebuah harta karun Tacternalite. Harta karun. Terima kasih, Gubernur Zane. Kami menghargai Anda datang jauh-jauh. Sama-sama, ini adalah tugas saya. Leon, buka matamu lebar-lebar dan lihat. Bahkan Gubernur Zane sendiri datang langsung untuk memberi selamat kepada dan membawa hadiah. Apa yang bisa kau bandingkan denganku? Kejayaan bagi Croft, abadi dan takkan padam. Keluarga Croft ditakdirkan menjadi raksasa dunia bisnis Kota Feridia. Kami akan mengikuti Croft selamanya. Melayani mereka dengan setia. Leon, sudah kubilang, aku akan menjadi dewa yang akan kau pandang selamanya. Sebelum kau mati, menyaksikan kemuliaan agung ini, Leon, kau seharusnya bisa beristirahat dengan tenang sekarang. Bagus. Teruslah tertawa. Teruslah bertingkah sombong. Segera kau akan mengerti. Arti pepatah, sukacita berlebihan berubah menjadi duka. Governor Zane, saya ingin melaporkan kejahatan. Ucapkan. Dia Sanggulan Sang. berani-beraninya dia menyamar sebagai Yang Mulia Lord Helios. Yang Mulia, mohon, masukkan dia ke siksaan abadi di neraka es. Untuk siksaan abadi, APA. Beraninya kau menghujat Yang Mulia Helios. Prajurit. Baik Tuan. Zane, apa kau sudah pikun? Buka matamu dan lihat dengan jelas. Kepada siapa kau Datang memberi hadiah hari ini. Apa maksudmu dengan itu? Dia adalah yang menguasai alam semesta. Hendai the Pantheon. Sang Helios yang termesir. APA. Dia adalah Lord Helios. Governor Zane, jangan percaya dia. Dia penipu. Semua orang di sini bisa membuktikannya. Benar, Governor Zane. Kedok aslinya sudah kami bongkar. Kau jangan tertipu olehnya. Zane, saat aku memberitahumu lewat telepon, aku hanya bilang Lord Helios akan hadir langsung di pernikahan. Apakah aku pernah bilang bahwa pengantin pria adalah Lord Helios? Ya. Itu aku. Aku melakukan kesalahan. Kau nomor 53, Sang Udison. Sekarang kau seharusnya paham. Siapa Lord Helios sebenarnya bukan? Saya, kejahatan saya pantas dihukum mati 1000 kali. Saya buta, saya gagal mengenali Lord Helios. Mohon, Lord Helios, kasahanlah kami. Ya Tuhan, sang gubernur berlutut. Mungkin kalian Sebenarnya adalah orang penting? Gubernur Zane, mengapa kau berlutut padanya? mengapa kau berlutut padanya? Dia hanyalah Kalian semua buta terhadap kebesaran di depan kalian. Kalian semua bersiaplah menghadapi hukuman mati. Alan, sekarang setelah keadaan menjadi seperti ini, apalagi yang ingin kau katakan? Sama sekali tidak. Leon, Atas dasar apa? siapa kau sebenarnya? Berani memerintahku? Tuanku,
Kerajaan-kerajaan bersatu telah mencari keberadaan Anda. Mengetahui Anda di sini. Mereka secara khusus mengirim utusan khusus dengan corona 7 bintang untuk menunjukkan kesetiaan mereka. Bolehkah saya mengizinkan mereka masuk? Bolehkan mereka masuk. Corona 7 bintang. Itu adalah simbol kekuasaan tertinggi. Karajan bersatu selalu. Sombong dan mendominasi. Bagaimana mungkin mereka Mau tunduk padanya? Diperanta oleh Seiya dan tunduk pada Seiya. Bukan la Panggina. Melainkan sebuah kehormatan. Corona 7 bintang telah tiba. Senyo pahak yang tidak berpentingan. Minggir. Lord Helios, saya sudah lama mengagumi reputasi Anda. Kami mewakili tekad kerajaan-kerajaan bersatu untuk tunduk. Kami mencari perlindungan The Pantheon dan ingin menjadi pendukung setia mereka. Anda boleh tunduk, tetapi The Pantheon memiliki aturannya. Saya ingin tahu apakah Anda bersedia menerimanya? Kami bersedia. Kami bersumpah atas nasib bangsa kami untuk memegang keyakinan ini, untuk mematuhi hukum ini. Bergabung dengan The Pantheon adalah kehormatan tertinggi bagi kerajaan kami. A neutral bagi semua generasi. Maksud Anda benar-benar dari kerajaan-kerajaan bersatu? Saya yakin tidak ada seorang pun di dunia ini yang berani menyamar sebagai seorang dari kerajaan-kerajaan bersatu. Lord Helios, kami akan kembali untuk melaporkan dan pamit. Memiliki kekuasaan di The Pantheon sudah seperti bulan terang di langit tertinggi. Sekarang, bahkan kerajaan-kerajaan bersatu bersedia menjadi bintang penjaga. Leon, sejauh mana kau telah mencapai? Yang dicari The Pantheon bukanlah supremasi tunggal, tidak pernah supremasi tunggal. Melainkan agar semua bangsa bersinar bersama, dan agar semua makhluk berkembang. Seiya, Anyala Menyalakan Kaya Penanta. Untuk dunia yang sedang bergolak ini. Alan, apakah kau masih meragukanku? Ini sangat indah. Tunggu. Governor Zane. Corona 7 bintang belum pernah ada yang melihatnya. Lajapila. Karajan bersatu bergerak ribuan mil. Bahkan puluhan ribu mil. Bagaimana jika tidak? Saya cukup beruntung. Pernah melihat corona 7 bintang. Permukaannya mulus dan cemerlang. Ia bahkan bisa membengkokkan ruang. Ini benar-benar yang asli. Tuanku. Para pemimpin 3 negara sudah di depan pintu. Bolehkah saya mengizinkan mereka masuk? Bolehkan mereka masuk. Sandiwara ini. Seharusnya berakhir. Salam. Lord Helios. Semoga The Pantheon Memberkati semua makhluk dan berkembang selamanya. Tidak perlu formalitas. Kalian boleh berdiri. Sudah selesai. Yang Yulia Raja telah tiba. Kami menyapa yang mulia. Anda boleh berdiri. Leon. Kau sulit ditemui bagai naga. Hanya menampakkan ekor. Jarang sekali melihatmu hari ini. Kau hampir menikah. Siapa mempelai wanita? Semoga Tuhan memberkati. Lama tak jumpa. Awalnya aku datang hari ini untuk pesta pernikahan. Tapi, Kau benar-benar menemukan istri yang luar biasa. Kau tidak perlu membangkang. Karena kau adalah istri Lord Helios. Kau adalah teman. Calon istrimu memiliki keanggunan dan kecantikan yang tak tertandingi. Layak mendapatkan kehormatan tertinggi di dunia. Lihat, bagaimana kalau memberinya gelar bangsawan kekaisaran peringkat 1? Ini. Bangsawan Kekaisaran peringkat 1. Ini, dalam 5.000 tahun Arcadia, hanya ada 33 orang. Bagaimana aku pantas? Ini benar-benar terlalu berharga. Tidak, cahaya Lord Helios bersinar melintasi keabadian. Dia adalah makhluk terkuat di dunia. Hanya seorang bangsawan kekaisaran peringkat 1, tidak lebih dari setitik debu dalam sinarnya. Kau benar-benar pantas mendapatkannya. Terima kasih atas anugerah yang mulia. Anda boleh pergi. Sekarang setelah keadaan menjadi begini, apakah ada yang masih berani mempertanyakan identitasku sebagai Helios? APA. Seseorang masih berani mempertanyakan identitasmu? Zane. Kau, sebagai gubernur kota Feridia, bahkan tidak mengenali Lord Helios? Yang mulia, Kededekeng Karenda. aku belum pernah melihat Lord Helios sebelumnya. Hari ini juga pertama kalinya aku bertemu dengannya. Kakakku tersayang. Kakak, sekarang kau masih meragukan identitasku? Benar-benar Lord Helios. Aku cemat. Leon, tidak. Kakakku. Tadi aku hanya bercanda. Kakak, ampuni aku. Tolong selamatkan nyawaku. Aku.
ITU Simua. Itu semua Sophia. Jalang itu dia pelakunya. Dia menghasutku untuk melawanmu. Aku, kakakmu ini tidak bersalah. Aku kakak, bagaimana bisa aku? Alan, kau berani mengkhianati setelah berhasil? Bagaimana bisa kau melakukan ini padaku? Bagaimana kau bisa hidup dengan dirimu sendiri? Leon, aku salah. Ini semua salahku. Tolong maafkan aku. Aku tidak bermaksud begitu. Menantu. Ibu yang salah paham padamu sebelumnya. Apa kau tidak suka Sophia? Kau bisa menikahinya. Tolong, kau bisa menikahinya kan? Pergy. Apakah dia Panta? Sophia. Kau menjilat orang berkuasa. Kau melihat arah angin bertiup. Kau kejam dan bengis. Aku n'y attaquant. Keluarga Mason di kota Feridia. Dangan ini dia Puscan. Tidak seorang pun diizinkan membantu mereka. Pelangar. Akan dibunuh di tempat. Prajurit. Usir Mereka. Leon, kumohon, tolong beri aku kesempatan lagi. Ini semua gara-gara dia. Ini semua Alan, bajingan itu. Dia menipuku. Menantu yang baik, tolong. Tidak, Menantu yang baik. tidak. Selanjutnya, Gilly Romu. Saudara, keluarga Croft, kau sudah menghapus mereka. Apalagi yang kau inginkan? Kau tidak bisa memusnahkan kami sepenuhnya. dihapus, itu terlalu mudah bagimu. Aku ingat, kau akan menjebloskanku ke penjara. Penyara Frostov. Tukira ini Tampayang sans purna bagissé Luruk et Luargamu. Un tuk Bersatu Kambali. Leon, anak pemberontak, aku ayah kandung, ini kakak kandungmu. Haruska kau baju kejam? Ayah kandung, kakak kandung, Jangan lupa. Kola. yang secara pribadi mengusirku dari keluarga Croft. Sekarang, aku bukan lagi Croft. Prajurit. Bawa para Croft ini, usir mereka ke Baiside sekarang. Tidak, Leon, tidak. Kau tidak bisa sekejam ini. Kau tidak bisa. Adapun kau, Tuan Crimson. mulai sekarang, Codilucuti dari Semua. gelar dan kehormatan di Pantheon, kau akan dikirim kembali ke markas. Semua kekuatanmu akan dibatalkan. Kau akan dieksekusi di tempat. Tuanku, yang maha kuasa, kasihanilah. Aku buta, aku gagal mengenali dewa sejati. Tolong, tuanku, kasihanilah. Dan selamatkan hidupku. Bawa dia pergi. Kasihanilah, kasihanilah, tuanku. Kasihan, keluarga Croftku. Sebuah dinasti berusia seabad. Bagaimana bisa hancur oleh kau dan aku? Walter, Ayah. Ayah. Leon, kau adalah Lord Helios. Kau memiliki kemampuan ilahi menjangkau surga. Selamatkan ayahmu. Darah lebih kental dari air. Menyelamatkannya, aku membuatnya nyaris hidup sebelumnya. Hanya agar dia bisa menyaksikan tontonan ini. Sekarang pertunjukannya sudah berakhir. Apakah dia hidup atau mati, bukan lagi urusanku. Betapa kejamnya diri. Bisakah kau benar-benar tega melihat ayahmu sendiri mati tepat di depanmu? Apakah kau bahkan manusia? Sejak kau masuk keluarga Croft saat aku berumur 3 tahun, siapa yang dipukuli, dianiaya, dan kelaparan? Ketika Alan Mandapa Mazala. Siapayang Didoron Keluar Berulankani. Untuk menanggung kesalahan dan pukulan, Dia. satu-satunya yang bisa melindungi Berpura-pura Tuli Dan Bisu. karma hari ini. Adala Bua dari Benillon Kotabu. Prajurit. Benda-benda kotor ini, seret mereka pergi. Walter, Ben Gunn, Leon, pergi ke neraka. Alan, Aku tidak pernah menyangkau. Kau sebenarnya kuat sampai sejauh ini. Leon, tanganmu baik-baik saja? Jangan khawatir. Dia bahkan tidak pantas. Mambuatku mangera quand ça lui arrive. Alan, Keluarga-keluarga kuat di kota Feridia, bukan? Lord Helios, tolong. Kasihanilah aku. Kami semua terlalu buta untuk melihatmu. Tolong tunjukkan belas kasihan. Kasihanilah. Kami salah. Mulai sekarang, kami tidak akan pernah melakukannya lagi. Kalian menyalahgunakan kekuasaan kalian. Kalian meremehkan kaum miskin. Sekarang, saatnya kalian merasakan kehidupan yang miskin. Aigreco. Semuanya, lihatlah, keluarga kaya mana yang kalian suka, ambil mobil mereka, rumah mereka, dan kartu bank mereka. Semuanya milik kalian. Lord Helios, apakah ini nyata? Tentu saja, kata-kataku adalah kebenaran yang sesungguhnya. Siapapun yang aku pilih untuk dibantu, akan menjadi matahari yang membara di langit tertik bagiku.
Kepemilikan duniawi hanyalah mainan di tanganku. Apa yang kalian sebut legenda diciptakan hanya dengan satu pikiran dari Terima kasih, Lord Helios. panggil saja aku Leon. Kalian semua adalah keluargaku. Duduklah di tempat kalian. Baiklah. Marie Macan. Leon, lihat, tempatnya sudah siap. Dan, kau memilih tempat ini. Jadi, mari kita menikah di sini saja. Ini benar-benar berita bagus. Kebetulan, Aku membawa mahar hari ini. Aku harap Nyonya Croft. Anda akan menerima hadiah sederhana ini. Baiklah. Mari menikah.